Bab 1131, Surga Suci. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang, raksasa pemakan manusia adalah salah satu predator paling berbahaya dari ras manusia, dan kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Para pengawal Jody dan Lina adalah pasukan elit Kekaisaran Sirius Suci. Sebagai pengawal elit, mereka telah menjalani pertempuran yang tak terhitung jumlahnya melawan spesies lain, dan tidak satu pun dari mereka yang tidak menyadari teror raksasa pemakan manusia. Setiap kali raksasa itu muncul, setidaknya ribuan atau bahkan puluhan ribu dari mereka akan binasa. Dengan setiap 10 pertempuran melawan raksasa-raksasa itu, para pengawal elit Kekaisaran Sirius Suci akan kehilangan 9 dari mereka. Mereka hampir tidak dapat menghadapi kelompok yang jumlahnya tidak lebih dari 30.000 dari mereka, dan itu pun jika tidak ada keberadaan tipe 8. Sekarang setelah Yue Zong muncul, satu orang yang dapat mengalahkan seluruh kelompok raksasa. Kekuatan seperti itu hanya terlihat pada Kaisar sendiri. Ketika Jody melihat Yue Zong, matanya berbinar, dan dia menghampirinya, membungkuk dalam-dalam. "Halo, Yue Zong, saya Jody, senang bertemu dengan Anda. Di sini, saya mewakili 300.000 penduduk kota Adenia untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda." Melihat sikap Jody, para pengawal elit itu semua menghargai dan rasa hormat serta penghormatan mereka terhadap pangeran mereka ini meningkat. Kaisar Kekaisaran Sirius Suci masih hidup selama ini, dan anak-anaknya berjumlah lebih dari 300 orang. Di antara mereka, banyak dari mereka yang sombong dan lalim, beberapa bodoh dan bahkan bejat. Dengan karisma yang sopan, serta sikapnya dalam belajar dan memperlakukan orang lain, Jody dianggap sebagai salah satu dari sedikit orang yang langka. Karena itu, dia sangat disukai dan banyak yang melindunginya. Yue Zong melihat Jody yang hangat, kesannya terhadapnya juga baik saat dia terkekeh. "Hai, saya Yue Zong, senang bertemu dengan Anda juga." Lina melangkah maju, tersenyum dengan cara yang menawan saat dia mengulurkan tangannya yang cantik dan mungil. "Aku Lina. Senang bertemu denganmu, Yue Zong." Yue Zong tersenyum sopan, dan menjabat tangannya dengan lembut juga, sebelum melepaskannya. "Putri yang cantik, ini adalah kehormatan bagiku." Ada pandangan aneh di mata Lina saat dia tersenyum genit padanya. Jody mengulurkan undangan dengan hangat. "Yue Zong, mari kita pergi ke kapal perang kita untuk berbicara lebih lanjut." Yue Zong setuju, tentu. Seberkas cahaya jatuh, dan mendarat di kelompok itu, langsung membawa mereka ke dalam kapal perang. Di dalam ruang tamu mewah kapal perang yang sangat besar itu, Yue Zong, Jody, dan Lina duduk di sofa, sementara sejumlah wanita cantik berpakaian seragam militer datang menyajikan minuman, dan meletakkannya di depan mereka bertiga, sebelum meninggalkan ruangan. Jody memiliki pandangan aneh saat dia langsung bertanya, "Yue Zong, apakah kamu datang dari surga suci?" Yue Zong mengerutkan kening dan bertanya, "Surga suci? Tempat apa itu?" Jody dan Lina saling pandang, jelas terkejut, sebelum dia melanjutkan dengan rasa ingin tahu, "Jika kamu bukan dari surga suci, lalu dari mana asalmu? Kekaisaran Dores ini atau Kekaisaran Zumton?" Yue Zong dengan santai mengarang cerita yang tinggi, "Aku tidak tahu dari mana aku berasal. Yang ku tahu tempat tinggalku sekitar 10 kali lebih besar dari kota Adenia, dan ada perbatasan di sekitar daerah kami yang tidak dapat dilintasi oleh siapapun dari tempat asalku. Aku telah mengaktifkan beberapa patung secara tidak sengaja dan dikirim ke sini. Kota Adenia adalah kota manusia pertama yang kutemui. Jika kebohongan ini diucapkan di bumi, hanya sedikit yang akan mempercayainya. Namun, dunia Dewa Agung berbeda. Ada terlalu banyak ahli, dan berbagai macam latar belakang. Bahkan, ceritanya terdengar sangat dapat dipercaya." Jody mengangguk, "Jadi begitulah. Di dunia Dewa Agung kami, ada terlalu banyak tanah tersembunyi. Kamu pasti berasal dari salah satunya." Dari permukaan, sepertinya dia mempercayai Yue Zong. Yue Zong terus bertanya, "Oh ya, apa itu surga suci?" Intuisinya mengatakan bahwa itu adalah tempat yang sangat penting. Sepertinya ada banyak ahli lain seperti dia, kalau tidak, Jody dan Lina tidak akan langsung bertanya apakah dia berasal dari sana. Jody tidak ragu saat dia mengungkapkan kebenaran, surga suci adalah tanah suci umat manusia kita di dunia Dewa Agung ini. Di sana, banyak ahli dari seluruh penjuru dunia berkumpul. Sebagian besar ahli tipe 9 atau karakter setengah dewa adalah bagian dari surga suci.
Mereka berfokus untuk melindungi umat manusia dari spesies kuat lainnya yang mengancam keberadaan kita. Sebenarnya, Kekaisaran Sirius kita juga merupakan bagian dari mereka. Di surga suci, para ahli benar-benar berlimpah. Banyak dari para jenius yang menentang surga itu dapat dengan mudah memusnahkan segerombolan raksasa. Karena itulah, ketika aku mendengar bahwa kamu telah menangani invasi, aku secara otomatis berasumsi bahwa kamu berasal dari surga suci. Yue Zong tergerak ketika mendengar ini, surga suci. Sepertinya aku perlu pergi ke sana untuk memeriksanya. Dengan adanya para ahli di sana, pasti ada banyak pembangkit tenaga listrik tipe 9. Jika dia bisa pergi dan bertukar beberapa petunjuk dengan para ahli itu, maka itu akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhannya. Yue Zong terus bertanya, di mana surga suci? Apakah ada syarat untuk bergabung? Jody terkekeh pelan, dan menyerahkan peti kecil seukuran telapak tangan kepadanya. Ada peta di sini, dan ada penanda ke tempat itu. Syarat pertama untuk bergabung dengan surga suci adalah menjadi manusia. Yang kedua, tingkat kekuatan tipe 5 ke atas. Setelah kamu memenuhi dua syarat ini, serta melalui serangkaian wawancara, kamu dapat bergabung dengan surga suci. Lina dan aku, kami juga bagian dari surga suci. Yue Zong menerima kotak itu, dan hatinya sedikit tenang. Ia tersenyum dan kesannya terhadap Jody semakin membaik. Terima kasih banyak. Jody berbicara dengan hangat, jangan sebut-sebut, Yue Zong. Di surga suci, ada 5 distrik utama, yaitu kuil timur, barat, selatan, utara, dan pusat. Kami termasuk dalam kuil utara. Jika kau bergabung dengan surga suci, kami harap kau dapat mempertimbangkan untuk bergabung dengan kami juga. Dengan begitu, kita dapat berjuang berdampingan. Dimanapun ada orang, pasti akan ada pertikaian. Di dalam surga suci, dengan begitu banyak ahli, mereka juga telah membentuk kelompok dan asosiasi mereka sendiri. Jody memperlakukan Yue Zong dengan hangat dengan harapan ia dapat bergabung dengan mereka, sehingga saling mengandalkan. Yue Zong terkekeh, tidak masalah. Ia tidak yakin dengan kehidupan di sini, dan ia perlu menyesuaikan diri secepat mungkin. Dengan bantuan Jody, ia akan menghemat waktu dan kesulitan. Ada ekspresi gembira dalam tatapan Jody, senang mendengarnya. Lina, yang tersenyum mendengar percakapan antara kedua pria itu, membuka mulutnya. Yue Zong, para raksasa selalu punya kebiasaan berkumpul selama salah satu dari mereka tidak terbunuh, dan berhasil melapor kembali kepada yang lain. Akan ada gelombang raksasa lain yang menyerang daerah ini segera. Tolong bantu kami menyingkirkan mereka. Yue Zong tertawa kecil, dan mengguncang dirinya sendiri, saat beberapa potong batu giok jatuh dari tubuhnya. Dia kemudian berbicara, dengan sedikit rasa percaya diri, tidak masalah. Ayo kita bunuh raksasa-raksasa itu sekarang. Selama kita bisa menemukan tempat berkumpul mereka, aku bisa mengalahkan mereka semua. Seiring berlalunya waktu, energi batu giok yang telah ditekan akhirnya dipaksa keluar oleh tubuhnya, dan dia sudah pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Selama dia punya waktu sehari, dia akan bisa mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tipe 8 lainnya, yang telah menderita serangan seperti itu, kebanyakan akan membutuhkan beberapa lusin tahun, atau bahkan 100 tahun, untuk mengatasi luka yang mengandung hukum dan prinsip apapun. Hanya Yue Zong dengan tubuh Dewa Iblis Orde ketiga yang menantang surga yang memungkinkannya untuk membersihkan keanehan asing dari tubuhnya. Jody juga tertawa dengan percaya diri, baiklah, serahkan pencarian musuh kepadaku. Dengan itu, dia menekan tombol pada jam tangan yang dikenakannya, sebelum mengeluarkan perintah sealami penggaris, ini Jody. Sampaikan perintahku, segera cari lokasi musuh, target, para raksasa. Dengan itu, kapal perang besar itu terbuka, karena sejumlah satelit dilepaskan ke langit, dan ketika mereka mencapai ketinggian sekitar 20.000 meter, mereka meluas dengan cepat, membentuk satelit besar seperti radar, melayang di langit sambil melakukan pengawasan di tanah di bawahnya. Pada saat yang sama, sejumlah pesawat nirawak seukuran 2 bola basket terbang keluar dari kapal perang itu juga, membubung keluar ke segala arah untuk mencari. Di bawah pengawasan 2 cabang itu, laporan terperinci dan informatif tentang medan dan wilayah di sekitarnya dikumpulkan. Dalam waktu 1 jam, Jody tertawa terbahak-bahak. Pelacakannya selesai, lokasi para raksasa itu sekitar 100 km dari sini, jauh di dalam hutan. Ayo kita ke sana sekarang.
Yue Zong melihat kapal perang dan kemampuannya dan terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Jodi, tampaknya teknologi Kekaisaran Sirius sangat maju. Bagaimana mungkin kota Adenia begitu terbelakang? Kekaisaran Sirius suci jelas tidak terbelakang dalam teknologinya, namun, kota Adenia tampaknya setara dengan Eropa pada abad pertengahan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami Yue Zong. Jodi mendesah, sambil tertawa getir, ayah saya merasa bahwa hanya dengan meninggalkan teknologi, potensi manusia dalam bercocok tanam dapat digali. Oleh karena itu, selain ibu kota, sebagian besar kota tidak memiliki teknologi apapun. Setelah mendengar penjelasan Jodi, Yue Zong akhirnya mengerti mengapa ada perbedaan teknologi yang begitu besar. Ia juga mengerti mengapa Kaisar melakukan hal seperti itu. Bumi, sebelum kiamat, juga merupakan dunia yang maju, dengan kurangnya pembudidaya dan seniman bela diri. Itu bukan karena orang-orang saat ini kurang pintar, tetapi karena efektivitas keterampilan tersebut tidak sebanding dengan dunia yang maju secara teknologi. Seorang seniman bela diri dapat berlatih selama 20 tahun penuh tetapi akan dengan mudah dikalahkan oleh beberapa penjahat kecil dengan keterampilan senjata api yang minim. Dalam keadaan seperti itu, hanya sedikit yang benar-benar akan meluangkan waktu untuk berlatih. Selain itu, di masa lalu, seseorang dapat dengan mudah memenangkan perang skala kecil dengan kehebatan mereka sendiri. Itulah sebabnya ada lebih banyak pembudidaya di masa lalu. Justru karena inilah Kekaisaran Sirius akan melarang teknologi untuk semua kota dan desa. Namun, penggunaan peralatan seperti itu penting dalam perang, itulah sebabnya pasukan pusat dilengkapi dengan barang-barang yang sangat canggih, sehingga menciptakan citra yang tidak seimbang. Yue Zong adalah orang luar dan tidak dalam posisi untuk mengomentari strategi tersebut. Dia tersenyum dan tidak terus mengoceh tentang subjek tersebut. Kedua belas kapal perang itu terbang di atas hutan lebat dan tebal, yang terbentuk dari banyak pohon besar yang tingginya lebih dari ratusan meter. Bahkan ada beberapa yang panjangnya lebih dari 200 meter dan 300 meter. Hutan itu menutupi sebagian besar medan, dan orang bisa mendengar raungan binatang buas dari dalam. Itu di sini, Yue Zong. Biarkan aku membersihkan sampah untukmu terlebih dahulu. Sambil terkekeh, Jodi memberi perintah melalui arlojinya, jalankan rencananya segera. Mulai rencananya segera, petik 2 petik 2. Di bawah perintah Jodi, meriam besar di kapal perangnya, yang berdiameter 30 meter, menyala dengan rune yang tak terhitung jumlahnya bersinar, saat bentuk energi yang sangat besar berkumpul di meriam. Setelah 10 detik, mulut meriam menyala dan pilar cahaya besar lebih dari 3 km meledak ke bawah di hutan besar itu. Di bawah serangan itu, semua yang berada dalam diameter sinar cahaya itu langsung menguap, memperlihatkan lubang besar dan jelek di dalam hutan lebat. Yue Zong dapat melihat dengan jelas bahwa di tepi lubang itu, ada banyak mayat manusia. Setelah menembakkan meriam itu, lebih dari 100 pasukan elit Kekaisaran Sirius terbang keluar dari kapal perang, dilengkapi dengan baju besi meh dan meriam partikel mereka. Saat mereka muncul, mereka mulai menembakkan senjata mereka ke hutan, mengenai banyak raksasa yang saat itu berkumpul. Di bawah tembakan-tembakan yang menyelidik itu, semua raksasa menjadi marah dan menyerbu ke arah mereka. Ada kilatan ganas di mata salah satu raksasa angin setinggi 60 meter, saat ia membuka mulutnya yang besar untuk memuntahkan bilah angin yang kuat, menebas ke arah para prajurit. Dengan satu gerakan, bilah angin besar itu menembus salah satu prajurit elit Kekaisaran Sirius, mengirisnya dengan bersih menjadi 2, saat darah dan organ-organ berceceran keluar. Raksasa api setinggi 70 meter lainnya berayun dengan kuat, mengirimkan bola-bola api ke arah para prajurit. Meskipun para prajurit terus menghindar dan menghindar, salah satu dari mereka masih terkena, sayangnya, dan ia terbakar sambil berteriak kesakitan. Para raksasa itu tidak hanya mampu dalam pertempuran jarak dekat, tetapi banyak dari mereka memiliki kemampuan jarak jauh. Itu benar-benar mengerikan. Dalam hitungan detik, selusin prajurit elit telah jatuh. Jika mereka lebih dekat, mereka akan musnah. Jodi dengan cepat memberi perintah, mundur. Pada saat itu, para elit Kekaisaran Sirius mulai mundur ke hutan sambil melepaskan beberapa tembakan lagi. Mereka cerdas dan memanfaatkan medan untuk keuntungan mereka sambil menghindari serangan jarak jauh. Dengan pepohonan yang bertindak sebagai perlindungan, serangan jarak jauh para raksasa kehilangan sebagian besar kekuatan mereka. Adapun para raksasa,
mereka saat ini mengejar dengan kecepatan penuh dan dalam kemarahan yang gila. Hampir semua raksasa dengan kemampuan jarak jauh mengerahkan semua yang mereka miliki ke kapal perang di langit. Kedua belas kapal perang di langit telah membuka perisai energi mereka di bawah perintah Jody sebelumnya dan perlahan-lahan naik untuk menghindari serangan. Di dalam kapal, Jody mengamati para raksasa di bawah dan memiliki pandangan tidak percaya, aneh. Para raksasa tampak lebih lemah karena suatu alasan. Sepertinya tidak ada raksasa tipe 8 yang memegang benteng. Apa yang terjadi? Biasanya, seharusnya ada satu. Kenapa tidak ada sekarang? Pasukan Jody telah bentrok dengan para raksasa berkali-kali, dan dia tahu betul keadaan mereka. Sekarang, melihat bahwa tidak ada raksasa tipe 8 yang mengejar mereka, dia tidak bisa tidak merasa bingung. Jika ada raksasa pembangkit tenaga listrik tipe 8 di tengah-tengah mereka, mereka pasti sudah melangkah ke udara untuk menyerang kapal perang mereka. Tatapan Lina memancarkan kilatan aneh saat dia berkata, apa yang aneh tentang itu? Karena tidak ada raksasa tipe 8 di sini, mereka semua pasti telah terbunuh dalam serangan sebelumnya di kota Adenia. Dia kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, Yue Zong, berapa banyak raksasa tipe 8 yang telah kamu bunuh? Yue Zong menjawab dengan lembut, 13. Ketika Jody mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, dan berseru, 13. Kamu yakin, kamu benar-benar membunuh 13 dari mereka? Bahkan Lina pun tampak terkejut. Manusia tipe 8 yang kuat dikenal lebih lemah daripada ras lain di alam yang sama. Ini adalah pengetahuan umum. Tentu saja, ada manusia tipe 8 yang kuat yang dapat membunuh ras lain dengan mudah, tetapi mereka adalah bakat yang menantang surga, yang langka, atau mereka memiliki semacam harta karun. Bahkan di antara para jenius ini, hanya sedikit yang dapat melawan 10 orang sendirian, membunuh begitu banyak raksasa tipe 8 sendirian. Pakar seperti itu akan memiliki begitu banyak potensi, pakar puncak ras manusia, dan mungkin bisa menjadi makhluk setengah dewa. Jody dan Lina mengira bahwa mereka telah mengevaluasinya dengan kuat, tetapi sekarang, mereka dapat merasakan bahwa mereka benar-benar meremehkannya. Benar sekali, Yue Zong tertawa, dan berdiri. Sebelum berjalan keluar, raksasa-raksasa itu telah meninggalkan hutan. Aku akan membersihkan mereka. Setelah Yue Zong pergi, Lina tiba-tiba bertanya pada Jody, Jody, apakah menurutmu dia mengatakan yang sebenarnya? Jody memberi isyarat, tatapannya rumit, mungkin. Dia bisa menghadapi seluruh kelompok raksasa sendirian, ini sudah cukup membuktikan kekuatannya. Dia tidak perlu berbohong kepada kita. Ada tatapan rumit di matanya, saat dia menggigit bibirnya, berbicara dengan sedikit rasa cemburu. Kalau begitu, bukankah kekuatannya sudah setara dengan anak-anak suci dari kuil? Jody dan Lina adalah pangeran dan putri terhormat dari Kekaisaran Sirius Suci dan telah berkultivasi untuk mencapai alam tipe 6. Namun, di dalam surga suci, mereka hanyalah orang-orang biasa. Ada begitu banyak orang yang memiliki kekuatan yang jauh melampaui mereka. Putra dan putri suci dari 5 kuil besar semuanya berada di alam tipe 8, jenius yang menantang surga, dan yang terlemah masih jauh lebih kuat daripada Jody atau Lina dan dapat memandang mereka dengan hina. Kaisar Kekaisaran Sirius Suci tidak dapat dibandingkan dengan putra atau putri suci manapun. Karena bakatnya yang biasa-biasa saja, ia ditakdirkan untuk tetap berada di alam tipe 8 awal sepanjang hidupnya, tanpa harapan untuk memasuki alam tipe 9. Oleh karena itu, ia tidak begitu berharga. Jody tampak bijak saat berbicara, mungkin. Lina, semakin kuat Yue Zong, semakin menguntungkan bagi kita. Kita harus mendapatkan dukungannya dan menariknya ke kuil utara kita. Jika ia bisa menjadi putra suci kuil, maka kita akan lebih dihargai. Lina mengangguk, ia hanya sedikit iri dengan bakat Yue Zong, tetapi ia cerdas, dan ia tahu inti masalahnya, saat ia menoleh untuk melihat Yue Zong. Yue Zong terbang keluar dari kapal perang dan melihat raksasa yang tak terhitung jumlahnya berlari ke arahnya. Bahkan ada lebih dari 40 raksasa tipe 7 yang memanipulasi energi atmosfer untuk terbang ke arahnya. Namun, mereka tidak berada di udara, sehingga kecepatan mereka tidak cepat. Pergilah ke neraka. Yue Zong menatap mereka dengan tatapan dingin, dan dengan lambaian tangannya, cahaya darah yang terang melesat ke langit, berubah menjadi awan darah, yang mulai mengalir ke arah mereka. Dalam hitungan detik, ribuan dari mereka langsung tersedot kering dan berubah menjadi mayat kurus kering.
Jody melihat pemandangan itu dan merasakan hawa dingin di punggungnya, sungguh mengerikan. Yue Zong ini benar-benar mengerikan. Lina menatap Yue Zong dengan tatapan aneh, lalu berbicara perlahan, kekuatannya telah melampaui putra suci pusat dari surga suci. Di dunia Dewa Agung, para ahli dipuja, semakin kuat Yue Zong, semakin dia akan dihormati. Lina, ambisius, dan melihat bahwa dia mampu mengalahkan ribuan raksasa dalam satu gerakan, dia tidak bisa menahan perasaan haru di hatinya. Lagi pula, ada begitu banyak ahli di surga suci. Semua orang kuat berkumpul di sana. Meskipun Lina adalah salah satu putri dari Kekaisaran Sirius Suci, dengan kekuatannya, dia bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk menjadi selir dari putra suci manapun. Jika dia bisa mendapatkan Yue Zong dalam genggamannya, masa depannya pasti akan cerah. Di bawah kendali Yue Zong, hujan darah yang sangat besar berhasil melahap para raksasa dan memusnahkan sebagian besar dari mereka. Hanya ada puluhan raksasa tipe 7 yang tersisa, yang didorong ke ambang kegilaan. Tubuh mereka terbungkus lapisan energi, menghalangi serbuan hujan, saat mereka menyerang Yue Zong dengan ganas. Menghadapi raksasa tipe 7 yang tersisa, tatapan Yue Zong dingin. Dia menunjuk, dan dalam sekejap, bila energi yang kuat membeku ke arah kelompok raksasa itu. Dengan satu tebasan, mereka semua teriris menjadi dua di pinggang, saat darah berceceran, dan mayat mereka jatuh dari langit. Kuat, itu terlalu gila, manusia ini tangguh, monster, dia aneh. Petik 2. Ketika para prajurit melihat betapa mudahnya Yue Zong membunuh ratusan dan ribuan raksasa, mereka semua tercengang dengan mulut ternganga, tatapan mereka dipenuhi dengan kekaguman dan keterkejutan. Kelompok raksasa seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi pasukan Lina dan Jody tanpa menderita kerugian besar. Namun, kelompok raksasa ini benar-benar disingkirkan oleh Yue Zong dalam sedetik, menyebabkan mereka merasakan ketakutan. Ketika Yue Zong selesai, dia melesat dan muncul kembali di kapal perang. Jody menghampirinya sambil tersenyum, Yue Zong, kau benar-benar kuat. Dengan kekuatanmu, akan mudah bagimu untuk menjadi putra suci kuil utara kami. Jika saatnya tiba, tolong jaga kami dengan baik. Yue Zong tertawa kecil, tentu. Karena para raksasa telah dihabisi, mari kita menuju surga suci. Tentu, Jody mengangguk, dan memberi perintah, minggir. Koordinat, surga suci. Dengan itu, seluruh armada berangkat ke kejauhan. Di dalam hutan lebat, satu raksasa hijau yang tampak tidak berbeda dari pepohonan di sekitarnya, menatap kapal perang yang pergi dengan kebencian yang dalam. Manusia sialan, kau berani memburu klan raksasa kami. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dunia Dewa Agung benar-benar luas. Dua kapal perang utama armada Jody adalah kapal perang kelas B, dan kecepatan maksimumnya dapat mencapai Mach 20. Kelompok itu duduk di kapal perang selama seharian penuh, sebelum tiba di ibu kota Kekaisaran Sirius Suci. Yue Zong memandangi ibu kota itu, dan tak dapat menahan diri untuk memuji, lumayan, apakah ini ibu kotamu? Indah sekali, Kekaisaran Sirius Suci sangat berbeda dari kota Adenia. Di langit, ada 156 satelit. Di sekeliling kota itu ada 8 benteng mekanis yang melayang di udara. Ada juga 3 armada kapal udara yang berpatroli di angkasa terus-menerus, melakukan pengawasan dan menjaga keamanan. Selain itu, ada juga tembok besar setinggi lebih dari 200 meter, keseluruhannya terang dan gemerlap seperti batu giok. Di atas tembok itu, ada banyak prajurit yang dilengkapi dengan baju besi mekanis dan meriam partikel. Pada saat yang sama, orang dapat melihat teknologi canggih yang tak terhitung jumlahnya di berbagai sudut tersembunyi. Pertahanan Kekaisaran Sirius Suci ini lebih ketat dan lebih maju daripada apapun yang pernah diperoleh Yue Zong untuk bumi dari semua perjalanannya. Ketika Aisyah melihat kota futuristik ibu kota itu, bahkan dia pun terkagum-kagum. Kota Adenia sama terbelakangnya dengan abad pertengahan, dan Kekaisaran Sirius Suci tampak seolah-olah jauh lebih maju daripada bumi dengan selisih yang besar. Perbedaan yang begitu besar, membuat Aisyah merasa seperti orang desa. Dari kedua wanita muda itu, si Jie memiliki keluarga di kota itu, jadi Aisyah, yang sendirian, memilih untuk mengikuti Yue Zong, berharap untuk memperluas wawasannya. Jody menoleh ke Yue Zong dan menjelaskan, benar sekali, ini adalah ibu kota Kekaisaran Sirius Suci, kota Guha. Dunia Dewa Agung itu sangat besar, untuk mencapai surga suci, seseorang harus menggunakan gerbang transportasi di ibu kota ini.
Jika tidak, Anda harus melewati 435 kerajaan yang berbeda untuk mencapainya, dan itu akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Yue Zong sedikit terkejut, sambil menyipitkan matanya, 435 kerajaan. Bagaimana kerajaan-kerajaan ini dibandingkan dengan Kekaisaran Sirius Suci? Jody terkekeh, dari 435, yang terlemah hanya sekitar setengah dari kekuatan kita. Sebagian besar dari mereka lebih kuat dari kita. Yang terkuat memiliki tipe 9, pembangkit tenaga setengah dewa yang menguasai benteng, dan kerajaan itu pasti lebih dari 100 kali lebih kuat dari kita. Yue Zong terkejut sekarang, dunia ini benar-benar hebat. Bahkan kapal perang Radiant tidak dapat melampaui area ini. Jumlah orang di Kekaisaran Sirius saja berjumlah lebih dari 10 miliar, dengan lebih dari 435 kerajaan yang dijumlahkan, pasti ada setidaknya 5 triliun. Dengan begitu banyak orang, tidak heran ada lebih banyak tipe 9 di sini. Jody kemudian mengundang dengan hangat, Yue Zong, membuka gerbang spasial bukanlah masalah kecil. Aku harus melapor kepada ayah kita terlebih dahulu. Yang tersingkat mungkin masih sehari, mengapa tidak datanglah ke istanaku dan biarkan aku menjamumu dengan baik. Dia tahu bahwa posisinya di surga suci tidaklah tinggi. Bahkan seluruh kekaisaran Sirius suci tidak terlalu dihormati di surga suci. Mereka hanyalah semacam jalan bagi para talenta untuk sampai ke sana. Setiap utusan dari surga suci dapat dengan mudah melampaui Jody dan saudara-saudaranya yang lain. Itulah sebabnya dia ingin memenangkan hati Yue Zong. Jika ada masalah di masa depan, setidaknya dia akan mendapat dukungan. Yue Zong setuju, tentu. Kapal perang besar itu berhenti di pelabuhan kota Guha, dan rombongan itu keluar dan menuju ke pusat kota. Aisyah berjalan dengan gembira. Saat dia melihat robot pembersih otomatis di jalanan, matanya berbinar saat dia menarik tangan Yue Zong. Yue Zong, lihat, apa itu? Yue Zong melirik dan menjawab dengan lembut, itu seharusnya robot pembersih otomatis. Dibandingkan dengan Aisyah, yang bahkan belum pernah melihat televisi sebelumnya, konsep teknologi Yue Zong di bumi jauh lebih maju, dan secara kasar dapat menebak apa itu. Jody terkekeh, benar sekali, ini adalah robot pembersih otomatis. Mereka bahkan memiliki fungsi menjaga keamanan. Setiap kali ada masalah kecil dengan keamanan, mereka akan menanganinya. Mereka juga dapat memberikan arahan, menjawab pertanyaan dasar tentang hukum, dan dianggap sebagai penegak hukum robot. Yue Zong kemudian punya ide, robot-robot ini cukup bagus, sepertinya saat aku kembali ke bumi, aku perlu membuat beberapa robot pembersih dan polisi. Dengan jumlah teknologi dan sumber daya yang diperolehnya dari kerajaan Meh, ia benar-benar siap untuk membuat cukup banyak robot yang dapat bertahan seumur hidup. Namun, sebagian besar dari mereka diperlengkapi untuk penggunaan perang, dan tidak banyak yang dikembangkan dalam arti sipil. Di bumi, ras manusia rapuh, oleh karena itu, militer adalah yang paling penting. Yue Zong belum menjadi entitas yang tak terkalahkan, oleh karena itu ia perlu fokus pada militer, sementara sisi sipil kurang mendapat prioritas. Tepat pada saat ini, ada suara arogan yang terdengar, Saudara Jody, seleramu cukup buruk, untuk benar-benar bergaul dengan bajingan seperti itu. Kau telah menghancurkan wajah klan kerajaan. Kekaisaran Sirius suci kita. Yue Zong mengerutkan kening dan melihat ke arah suara itu. Hanya untuk melihat 8 pemuda dan pemudi berpakaian mewah, dengan aura bangsawan dan keanggunan, dan di belakang mereka, ada 20 ahli yang kuat, mengenakan baju besi meh, wajah mereka serius, dan niat membunuh mereka terlihat jelas. Di antara mereka, pemimpinnya adalah orang yang mengenakan setelan hitam, memiliki rambut pendek berwarna emas, dan dia terlihat sekitar 30–40% mirip dengan Jody. Namun, penampilannya yang arogan itu tidak menyenangkan, dan dia menatap Yue Zong dengan dingin, dan dengan jijik, membentak, warga rendahan, apa yang kamu lihat? Sampah sialan, kursi ini kesal melihatmu. Pria, pergi dan gali bola matanya untukku. Kalau begitu, tariklah wanita di sampingnya, aku akan bersenang-senang dengannya. Baik, Yang Mulia, seorang penjaga kekar di belakang pemuda itu menjawab dan melambaikan tangannya, saat dua penjaga melangkah maju ke arah Yue Zong dan Aisyah. Yue Zong dipenuhi dengan niat membunuh saat mendengar ini, dan dia melirik Jody dengan dingin. Merasakan tatapan itu, Jody merasakan seluruh tubuhnya disiram aura dingin, saat dia melangkah maju dan berteriak, berhenti. Di bawah teriakan marah itu, dua penjaga itu berhenti, tidak berani melangkah maju. Jody,
Bagaimanapun juga, adalah seorang pangeran juga, dan karakter-karakter kecil ini tidak mau bertindak melawannya. Jody memasang ekspresi dingin saat ia membentak pangeran lainnya, Georgi, Yue Zong adalah tamuku. Jika kau berani menyentuhnya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Georgi memasang ekspresi jijik di wajahnya saat ia berteriak dengan sikap mendominasi, saudara Jody. Mereka hanya rakyat jelata yang rendahan. Siapa mereka? Saat aku selesai dengan mereka, aku akan mengembalikan mereka padamu. Kalian berdua, apa yang kalian tunggu? Kau ingin aku melempar kalian ke dalam kandang macan tutul? Karena Kaisar Kekaisaran Sirius Suci telah hidup selama bertahun-tahun, anak-anaknya terlalu banyak untuk dihitung. Bahkan cukup untuk membentuk resimen prajurit sendiri. Ada berbagai macam karakter di antara mereka. Dibandingkan dengan Jody, Georgi adalah seorang kultivator berbakat, mencapai tahap puncak tipe 6 pada usia 65 tahun. Di antara banyak anak kaisar, ia dianggap yang paling berbakat dan menerima cinta dari Kaisar George. Karena usianya, ditambah dengan sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berlatih, ditambah dengan sikap memanjakan Kaisar George, dia menjadi sangat lalim dan sombong. Dia memiliki kecenderungan bernafsu dan kasar, memperlakukan rakyat jelata seperti sampah. Sikapnya sangat berbeda dari Jody. Setiap kali mereka bertemu, dia akan mencoba mempermalukan Jody. Yue Zong dan Aisyah pun menjadi sasaran penghinaan yang dimaksudkannya. Karena energi di dunia Dewa Agung melimpah, sebagian besar kultivator berumur panjang. Seorang pembangkit tenaga listrik tipe 6 yang normal biasanya berusia di atas 600 tahun, 65 dianggap sebagai usia muda menurut standar bumi. Maafkan kesalahan kami, Yang Mulia. Mendengar ancaman Georgi, kedua prajurit itu merasa merinding dan dengan cepat menerkam Yue Zong dan Aisyah. Di dalam kota Guha, Georgi benar-benar melakukan apa yang dia suka, dan telah mempermainkan banyak orang hingga mati. Kedua penjaga itu tidak ingin ditambahkan ke dalam jumlah korban tewas. Enyahlah. Jody menatap dengan marah saat dia meraung, berubah menjadi dua bayangan dan menyerang tepat ke arah dua penjaga. Kedua siluet itu melepaskan pukulan ke arah mereka. Dua penjaga itu berada di puncak alam tipe 5, dan memiliki armor meh tercanggih, memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran. Meskipun mereka ditekan oleh Jody, mereka tidak langsung dikalahkan. Georgi tertawa terbahak-bahak dengan arogan, melambaikan tangannya. Hahaha, saudara Jody, kamu benar-benar tidak berguna. Tidak kusangka kamu bahkan tidak bisa mengalahkan penjagaku. Kalian semua, pergi. Tangkap dua orang itu untukku. Jangan celakai saudaraku Jody. Beri dia pelajaran, hahaha. Ya, Yang Mulia. Semua penjaga di belakang Georgi menanggapi dengan keras dan menerkam ke arah Yue Zong. Lina melangkah maju, wajahnya sendiri juga dingin saat dia membentak, Georgi, berhenti. Yue Zong juga tamuku. Kamu ingin mencelakai tamuku. Seorang wanita dewasa di antara rombongan Georgi, yang berdandan tebal dan bertubuh seksi, tertawa terbahak-bahak, sambil berkata dengan nada sarkastis, Lina, mereka hanya dua orang biasa yang malang. Apakah mereka pantas membuatmu marah? Aku baru saja membeli sepasang anak kembar. Mereka asyik diajak bermain. Berikan dua anak itu pada Georgi dan aku bisa menghadiahkan dua anak itu kepadamu. Bagaimana? Mereka berasal dari klan bangsawan jika kau ingin tahu. Georgi suka bermain dengan wanita, tidak membiarkan mereka yang menjadi incarannya menjauh. Mereka yang mengikutinya memiliki sifat yang sama, menikmati kesenangan mereka. Bagi para playboy kaya ini, hanya mereka yang berasal dari bangsawan dan bangsawan yang merupakan manusia. Rakyat jelata adalah makhluk yang lebih rendah dan dapat dibunuh tanpa penyesalan. Mudah untuk mengenali Aisyah sebagai orang desa pada pandangan pertama, tanpa sedikit pun aura bangsawan. Yue Zong juga mengenakan pakaian kasual dan berpenampilan biasa, itulah sebabnya mereka menganggap mereka adalah sasaran empuk. Seorang pemuda, yang kurus, wajahnya pucat dan bahkan ada aura suram di antara kedua alisnya, terkekeh, Yang Mulia Georgi, wanita itu tampaknya baik, setelah Anda selesai, bisakah Anda memberikannya kepada saya? Saya ingin melatihnya menjadi anjing betina yang baik. Georgi tertawa terbahak-bahak, haha, tidak masalah sama sekali. Setelah saya selesai, saya akan memberikannya kepada Anda. Haha, ada ekspresi gembira dan nafsu di wajah pria itu saat dia mengucapkan terima kasih kepada Georgi. Terima kasih, Yang Mulia. Seorang wanita cantik lain dalam kelompok mereka yang mengenakan setelan kulit terbuka, dengan sebagian besar dagingnya terekspos,
mencibir dan menyarankan, pria itu juga tidak terlalu buruk. Setelah saya melatihnya menjadi anjing yang baik dan menempatkannya di peternakan anjing, biarkan dia melihat anjing betina disetubuhi oleh anjing-anjing lain, bukankah itu menarik? Benar sekali, Lina, ide bagus. Itu preposisi yang menarik. Petik 2 petik 2. Ketika anggota kelompok lainnya mendengar ini, mereka tertawa terbahak-bahak. Karena berasal dari keluarga terpandang, mereka mempermainkan orang lain sampai-sampai mereka bosan. Semakin mereka melampaui batas dan menemukan sensasi baru, semakin mereka menikmati diri mereka sendiri. Di dalam kota Guha, selain Kaisar George, tidak ada yang bisa mengendalikan sekelompok pendatang baru ini. Inilah sebabnya mereka bisa begitu tak terkendali dan berlarian tak terkendali, bertindak begitu kejam. Wajah Lina berubah semakin dingin, saat dia merasakan hatinya terkepal karena marah. Tubuhnya mulai gemetar karena marah, saat dia berteriak dengan marah, "Dasar bodoh, apa kalian ingin mati?" Dia tahu kengerian dari dua orang di belakangnya. Aisyah mungkin orang desa biasa, tetapi kekuatan Yue Zong tak terbayangkan dan dia adalah seseorang yang bisa dengan mudah memusnahkan segerombolan raksasa dalam sedetik. Ahli seperti itu bukanlah orang yang mudah ditipu. Seperti yang diduga, suara dingin terdengar dari belakangnya, membuatnya membeku karena takut, karena kalian semua mencari kematian, kalian bisa mati saja. Di belakang Lina, Yue Zong menunjuk dengan jarinya, dan dalam sekejap, energi di sekitarnya membeku menjadi beberapa bilah kuat, yang menebas banyak prajurit di belakang, yang dilengkapi dengan baju besi meh dan telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, para prajurit yang semuanya setidaknya berada di alam tipe 5, teriris oleh banyak bilah, bagian tubuh mereka dan baju besi yang rusak berserakan di tanah. Menyaksikan pemandangan berdarah ini, seluruh kelompok yang telah berbicara dengan keras terdiam, wajah mereka pucat saat mereka mulai gemetar. Di antara mereka, salah satu pemuda gemetar dan berteriak serak, kau berani membunuh para penjaga elit. Ini pelanggaran berat, kau masih tidak berlutut untuk menyerah. Ketika pasukan Kekaisaran Sirius Suci kita tiba, seluruh keluargamu akan musnah. Keluargaku, sungguh lelucon, sebelum itu, kau bisa pergi ke neraka dulu. Yue Zong tertawa dingin, dan melambaikan tangannya, saat bila energi lain terbentuk, dan langsung memisahkan kepala pria itu dari tubuhnya. Setelah membunuh pria itu, tatapan Yue Zong jatuh pada orang yang bernama Lina, niat membunuhnya terlihat jelas oleh semua orang. Wajah Lina pucat saat dia gemetar, berteriak ketakutan, kau tidak bisa membunuhku. Kau tidak bisa membunuhku. Ayahku Max adalah tangan kanan Kaisar, jika kau membunuhku, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Dia pasti akan memburumu dan membuatmu mati dengan mengerikan. Ayahmu akan bergabung denganmu di bawah. Pergi dulu, dan tunggu dia. Suara Yue Zong dingin saat bila energinya menebas, langsung membelahnya menjadi dua. Setelah itu, tatapan Yue Zong menyapu dan jatuh pada pria muram itu. Pria malang itu sangat ketakutan hingga dia mengencingi dirinya sendiri, tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia berlutut sambil bersujud dengan keras, jangan bunuh aku. Tolong, aku bisa memberimu semua wanita cantikku. Ampuni nyawa anjingku. Ayahku, Hamen, adalah menteri kehakiman, dan dia tidak akan membiarkan ini terjadi. Yue Zong mengayunkan tangannya dengan sembarangan, membiarkan bila energi itu jatuh sekali lagi, mengirisnya menjadi dua, biarkan dia menemukanku kalau begitu. Aku akan membuatnya bergabung denganmu. Melihat Yue Zong membantai tiga teman mereka secara berurutan tanpa ampun, orang-orang yang tersisa ketakutan setengah mati. Wanita yang menggoda di awal berlutut di tanah, bertingkah seperti anjing betina saat dia terisak dan merangkak ke Yue Zong, jangan bunuh aku, tolong. Tuan, ampuni aku bisa menjadi jalangmu, ampuni nyawaku yang hina. Aku tidak bermaksud seperti yang kukatakan sebelumnya, ampuni aku, kumohon. Yue Zong menatapnya dengan dingin, kecantikannya tidak bisa menyembunyikan hatinya yang berbisa, dan matanya bersinar dengan kilatan dingin, sebelum bila energi itu menebas kepalanya, tanpa belas kasihan sedikitpun. Anggota kelompok lalim lainnya kini tampak panik, sambil berteriak dengan marah, karena dia ingin membunuh kita semua, ayo kita lawan dia. Kita tidak bisa membiarkannya hidup. Dengan desiran lain, kepala pria itu terpotong. Peringatan, peringatan, kau telah melanggar hukum ke-136 Kekaisaran Sirius Suci, membunuh orang lain. Segera hentikan perlawananmu, atau kami akan bertindak melawanmu.
Pada titik ini, robot pembersih yang tak terhitung jumlahnya mulai menyerbu, setelah mengaktifkan langkah-langkah keamanan mereka. Seluruh kota gua kini membunyikan alarm. Melihat robot-robot itu, anggota kelompok lainnya tampak penuh harapan. Jika robot-robot itu mampu menghentikan Yue Zhong, mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Melihat robot-robot itu, Pangeran Georgi, yang telah menyaksikan semuanya dengan ekspresi pucat, berbicara perlahan, Tuan Yue Zhong, ini adalah kesalahan kami. Kami tidak mengenali dirimu yang terhormat dan telah menyinggungmu. Mohon maafkan kesalahan kami. Georgi memiliki niat membunuh yang sekilas di matanya, saat dia berbicara dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong, karena kamu telah membunuh begitu banyak orang kami, mengapa kita tidak mundur selangkah dan melupakan ini? Bagaimanapun juga, ini adalah kota kekaisaran. Jika semuanya meledak, itu tidak akan baik untukmu. Dia tidak bodoh. Meskipun dia berkeliling dan memerintah orang lain, dia tahu kapan harus berhati-hati. Jelas bahwa Yue Zhong berada di atas alam tipe 7. Jika dia benar-benar mengamuk, dia akan terbunuh dalam sedetik. Satu-satunya jalan keluar adalah menyerah untuk saat ini dan membalas dendam nanti. Georgi memiliki tatapan berbisa di matanya, saat dia berpikir dengan kejam, masalah hari ini, aku pasti tidak akan melupakannya. Begitu aku pergi, aku akan mengaktifkan pasukan untuk mencabik-cabik Yue Zhong yang berdarah ini menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, untuk melampiaskan amarahku ini. Jody sedikit mengernyit, saat ia menghampiri Yue Zhong dan membujuk, Yue Zhong, kenapa tidak, kita lupakan saja. Semua pria dan wanita ini adalah anak-anak pejabat penting Kekaisaran Sirius Suci. Jika kau teruskan, orang-orang tua itu tidak akan membiarkan ini begitu saja. Yue Zhong mengabaikannya. Wajahnya seperti topeng dingin, saat ia melirik dengan pandangan meremehkan ke arah robot-robot itu dan tertawa dingin, sekelompok robot sampah, kau ingin menghentikanku. Hancurkan, energi atmosfer yang kuat kemudian membungkus robot-robot itu dan dalam sekejap, mereka semua meledak, berubah menjadi tumpukan logam. Setelah membunuh robot-robot itu, Yue Zhong berbalik dan mengulurkan tangan untuk meraih udara tipis. Saat sejumlah tangan yang terbentuk dari energi melilit anggota kelompok yang tersisa yang lalim, dan menghancurkan mereka. Ada suara retakan yang serempak, saat beberapa orang berubah menjadi pasta daging. Melihat betapa kejamnya Yue Zhong, wajah Georgi berubah lebih buruk, matanya akhirnya menunjukkan sedikit rasa takut. Ia terbiasa menjadi orang yang kejam dan mendominasi, membantai siapapun yang ia suka. Namun, dia juga seorang pengecut besar, yang menghargai hidupnya sendiri dan takut mati. Berhenti. Pada saat yang sama, beberapa anggota kelompok Georgi hancur, ada teriakan marah yang terdengar dari langit. Sejumlah tentara yang dilengkapi dengan baju besi meh yang kuat tiba-tiba muncul saat mereka melesat menembus langit dan turun ke tempat kejadian. Karena seluruh kota berada dalam pengawasan jaringan terpadu mereka, saat Yue Zhong membunuh keturunan pertama, dia sudah ditemukan. Jika dia telah membunuh seseorang biasa, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, semua orang yang dia bunuh adalah keturunan pejabat tinggi. Setiap kematian akan mewakili keributan besar di kota. Karena itu, Kekaisaran dengan cepat bereaksi dan mengirim tentara elit mereka ke tempat kejadian. Melihat banyaknya ahli, Georgi tidak lagi menahan amarahnya, saat dia berteriak, Yue Zhong. Kau lihat itu, semua kekuatan kota gua telah diaktifkan. Menyerahlah sekarang dan kau mungkin masih punya kesempatan. Aku bisa memohon padamu di depan ayahku. Kalau tidak, hanya akan ada kematian. Bahkan wanita di sampingmu akan terlibat. Dia akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jika kau berani membunuhku, Kaisar Agung George, ayahku, tidak akan membiarkanmu pergi. Jody mengerutkan kening, dan mendesak Yue Zhong. Yue Zhong, sudah cukup. Jika kau membunuhnya, ayah benar-benar tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Yue Zhong meliriknya, tatapannya dingin, nadanya sangat dingin, Jody, bajingan ini harus mati. Jika kau ingin menghentikanku, maka kau akan menjadi musuhku. Georgi memiliki karakter yang jahat, memandang rakyat jelata sebagai semut, dan mempermainkan mereka. Orang seperti itu tidak bisa lebih tinggi lagi dalam daftar orang yang dibenci Yue Zhong. Jika dia tidak punya kekuatan, maka tidak ada pilihan lain. Namun, sekarang setelah dia punya kekuatan, dia tidak akan membiarkan sampah seperti itu pergi begitu saja. Meskipun ada banyak orang seperti itu di bawah matahari,
dan dia tentu saja tidak bisa menghadapi semuanya. Selama dia bertemu satu orang, dia tidak akan keberatan membunuh mereka sebagai bentuk bantuan kepada seluruh umat manusia. Tindakan keji sampah seperti Georgi dan teman-temannya benar-benar telah melewati batas Yue Zong. Dia telah mengambil keputusan dengan amarahnya, bahkan jika dia harus membunuh para ahli lainnya untuk menghadapi mereka, dia akan melakukannya. Ditatap oleh Yue Zong, Jody merasakan jantungnya bergetar, dan dia mundur beberapa langkah, tetap diam. Lina mengerutkan kening, dan melangkah maju untuk menarik Jody, menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia telah menyaksikan kekuatan Yue Zong, dan jelas dia memiliki lebih banyak kartu truf. Jika dia menjadi gila, seluruh kota gua mungkin akan musnah. Pertukaran mereka terdengar oleh semua orang. Ketika Georgi mendengar suara Yue Zong, wajahnya berubah, dan dia mengeluarkan sebuah kotak putih seukuran telapak tangan dan berteriak dengan tergesa-gesa, "Ayah! Selamatkan aku, seseorang ingin membunuhku." Seketika, tekanan tipe 8 yang besar mengepul dari istana di dalam kota gua, saat suara gemuruh terdengar, "Siapa? Siapa yang berani membunuh putraku, Kaisar George?" Yue Zong tampak mengejek saat dia meraih Georgi, "Tidak ada gunanya, bahkan jika surga sendiri turun, mereka tidak dapat menyelamatkanmu. Kau ditakdirkan untuk mati hari ini." Sebuah telapak tangan energi yang besar kemudian menyapu ke bawah ke arah Georgi tanpa ampun. Wajah Georgi berubah dan mencoba bereaksi pada saat pertama. Tubuhnya menegang dan otot-ototnya menjadi tegang, saat dia meninju dengan lebih dari 100 telapak tangan dalam sekejap, menghantam telapak tangan energi Yue Zong. Reaksinya cepat dan patut dicontoh. Namun, ada perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara mereka berdua. Seluruh pertahanan Georgi ditembus dan dia ditangkap. Saat ia tertangkap, sikap agresifnya hancur. Saat ia mulai memohon, "Jangan bunuh aku. Kumohon jangan bunuh aku. Aku bisa memberikan semua kekayaanku. Aku bisa menyerahkan wanita-wanitaku, serta 3.000 perawan lainnya. Tolong ampuni aku." Adegan bagaimana Yue Zong menghancurkan teman-temannya yang lain muncul kembali di benaknya, dan rasa takutnya meningkat sekali lagi. "Aku Komandan Garda Pusat, Ereman, turunkan Yang Mulia." Semuanya bisa didiskusikan. Raungan kemarahan terdengar, saat banyak penjaga elit mengelilingi tempat itu, dan pemimpinnya melangkah di udara, memancarkan aura tipe 7 saat ia menyalak pada Yue Zong. Lebih dari 1.000 penjaga telah berkumpul di lokasi ini, mengelilingi Yue Zong dengan erat saat mereka menatapnya dengan waspada. Mereka tidak berani bertindak kurang ajar, karena pangeran mereka ada di tangannya. Selain itu, Georgi adalah putra kesayangan Kaisar George. Jika ia mati, nasib mereka akan ditentukan. Bahkan ketika dikepung oleh para elit itu, mata Yue Zong berubah dingin saat dia menutup tangan kanannya erat-erat. "Kau bisa menebus orang-orang tak berdosa yang telah mati di tanganmu." "Tidak," berteriak putus asa dan takut, sampah manusia itu akhirnya hancur. "Tidak." Ereman melihat Georgi terjepit sampai mati dan mengeluarkan lolongan kesakitan, matanya merah padam, saat dia memerintahkan dengan marah, "Bunuh dia." Georgi telah terbunuh di depannya, Kaisar George pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Paling-paling, dia akan direndahkan menjadi rakyat jelata dan harus bekerja keras lagi. Paling buruk, dia akan terbunuh. Wajah Jody berubah saat dia berteriak, "Berhenti." Kata-kata Jody biasanya akan dipatuhi oleh Ereman. Namun, sang komandan marah dan telah kehilangan akal sehatnya. Ribuan elit juga menyerang Yue Zong dengan marah. Pada saat itu, banyak sinar partikel ditembakkan ke Yue Zong. Sekelompok semut mati. Yue Zong menatap langit, matanya memancarkan cahaya dingin. Energi atmosfer kemudian berkumpul di sekelilingnya dan berubah menjadi pedang dan bilah yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, semua 1.000 elit dibantai, berubah menjadi tumpukan daging dan logam. Pada saat itu, Kaisar George baru saja tiba di tempat kejadian, dan dia berhenti pada jarak sekitar 3 km dari Yue Zong. Suaranya berdering, "Saya Kaisar George dari Kekaisaran Sirius Suci. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Mengapa Anda mulai membantai saat Anda datang ke kota Gua, dan bahkan membunuh saya, putra Georgi?" Jarak itu cukup baginya untuk bereaksi jika terjadi sesuatu. Dengan tindakannya, dia yakin dia bisa melarikan diri bahkan jika lawannya adalah ahli tipe 8 puncak. Yue Zong menatap Georgi dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Namaku Yue Zong, dan aku diundang oleh Pangeran Jody dan Putri Lina untuk mengunjungi kota Guhamu sebagai tamu."
Putramu Georgi dan sekelompok teman-temannya yang menyebalkan telah menyinggungku dan melewati batas-batasku. Tentu saja, mereka harus membayar harganya. Adapun yang lainnya, karena mereka menyerangku, aku membunuh mereka sebagai balasannya. Lina segera melangkah maju, ayah, Yue Zong memang tamu yang kami undang. Dia telah membantu menyelesaikan masalah para raksasa di kota Adenia, memusnahkan 2 kelompok, dan dia adalah pahlawan sejati. Kali ini, dia ada di sini untuk bersiap memasuki surga suci untuk bergabung dengan kuil utara. Apa, dia benar-benar membantai 2 kelompok raksasa pemakan manusia sendirian? Ketika George mendengar kata-kata Lina, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Jika ada tempat dengan 2 kelompok raksasa, pasti ada setidaknya 4 raksasa tipe 8. Kekaisaran Sirius Suci akan bentrok dengan mereka sesekali, dan sebagian besar waktu, mereka akan berada di pihak yang kalah. Kemenangan langka mereka adalah melawan kelompok-kelompok yang tidak memiliki raksasa tipe 8. George sendiri tidak memiliki kemampuan untuk memusnahkan 2 kelompok raksasa secara keseluruhan sendirian, dan dia memahami kekuatan Yue Zong dalam sekejap. Dengan kemampuannya untuk menghadapi raksasa, bahkan jika seluruh kota Guha mengerahkan semua kartu trufnya, hasil akhirnya akan menjadi yang terbaik, kedua belah pihak menderita banyak korban. Jika dia tidak berhati-hati, ada kemungkinan kota Guha juga akan dimusnahkan. Sebagai kaisar kekaisaran Sirius Suci, George bukanlah karakter yang sederhana. Dia segera mengambil keputusan dan segera tersenyum hangat pada Yue Zong, langsung membungkuk dan meminta maaf, jadi begitulah adanya. Saya minta maaf, Tuan Yue Zong, atas kegagalan saya mendisiplinkan orang-orang itu, yang menyebabkan mereka menyinggung Anda. Jody dan Lina menatap ayah mereka, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi segera setelah itu, lega. George biasanya galak, tetapi menghadapi Yue Zong yang lebih kuat, tidak ada gunanya merendahkan dirinya sendiri. Sebelum dia datang untuk memerintah kekaisaran Sirius Suci, dia telah melalui banyak hal di masa lalu. Yue Zong menatap George dan berbicara tanpa basa-basi, George, sampah-sampah yang telah menyinggung saya, melakukannya karena dukungan mereka dan menggunakannya untuk mengancam saya. Saya tidak puas, selain Georgi, saya ingin memusnahkan mereka yang mendukung orang-orang rendahan itu. George terkekeh pelan, melangkah ke arah Yue Zong, seraya menjawab, tidak masalah, aku telah sibuk berkultivasi beberapa tahun ini, dan dengan demikian, pengelolaanku atas kota Guha menjadi longgar. Itulah sebabnya ada begitu banyak sampah. Itu adalah kesalahanku. Aku pasti akan menghadapi mereka, dan memberimu jawaban yang tepat. George kemudian memberi perintah kepada seorang ahli tipe 7 di sampingnya, Ibi, sampaikan perintahku, pergi tangkap Perdana Menteri Max, Menteri Hukum Hammond, dan mereka semua, harus dijebloskan ke penjara. Jika ada perlawanan, bunuh mereka tanpa ampun. Jody dan Lina, yang berdiri di satu sisi, memperhatikan George memberi perintah dengan tatapan yang rumit. Mereka tahu bahwa di bawah perintah itu, sebagian besar orang penting yang dapat memengaruhi kekaisaran Sirius Suci akan dilucuti dari jabatan mereka. Bahkan Jody dan Lina harus memandang orang-orang ini dengan rasa hormat dan takut di masa lalu. Namun, satu kalimat Yue Zong mengubah segalanya. Ibi membungkuk, dan dengan cepat memimpin 20 ahli bersamanya, ya. Yang mulia, George kemudian mengundang dengan hangat, Yue Zong, untuk membuka gerbang spasial, dibutuhkan waktu sehari. Sambil menunggu, mengapa tidak datang ke istanaku dan bersenang-senang? Biarkan aku menjamumu, dan membangun persahabatan kita. Yue Zong menjawab tanpa mengedipkan mata, namun, aku sudah berjanji pada Jody dan Lina untuk pergi ke istana mereka. George menatap keduanya dengan tatapan tegas dan memerintahkan, Jody, Lina, datanglah ke istana kekaisaran dan bantu aku merawat Yue Zong juga. Jody dan Lina hanya bisa menjawab, ya, ayah. George kemudian tersenyum pada Yue Zong, silakan lewat sini. Yue Zong terkekeh dan membawa Aisyah saat mereka mengikuti George menuju istana. George melihat ke arah Aisyah dan bertanya, Yue Zong, apakah ini wanitamu? Aisyah merasa tersipu, saat dia menjawab dengan tergesa-gesa, yang mulia, aku bukan. Bagi Aisyah, George adalah kaisar yang perkasa dari kekaisaran Sirius Suci dan pantas diidolakan dan dihormati. Ketika dia masih muda, dia telah mendengar cerita tentang bagaimana dia mendirikan kekaisaran sendirian. Melihatnya secara langsung, dia sedikit gugup. Yue Zong terkekeh dan tidak banyak bicara.
Sebelum George mendirikan kerajaan, dia juga orang biasa, telah melalui banyak keajaiban dan kesulitan untuk mencapai tempatnya sekarang. Dia adalah pria yang menawan, dan begitu dia meletakkan identitasnya dan mengambil inisiatif untuk berteman dengan Yue Zong, kedua belah pihak menjadi akrab. Dia mungkin tidak setingkat dengan putra dan putri suci itu, tetapi dengan kekuatan tipe 8-nya, dia masih merupakan karakter yang baik di surga suci dan tahu banyak hal. Dengan demikian, Yue Zong diuntungkan. Dunia Dewa Agung sangat luas, dengan banyak ras dan spesies, serta gerbang tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya yang dapat mengakses 800 dunia. Di dunia Dewa Agung ini, tempat tinggal banyak ras, dan banyak ahli, masih ada 4 klasifikasi utama. Mereka adalah ras manusia, ras binatang mutan, ras pemakan manusia, dan ras iblis. Dari keempatnya, iblis adalah yang terkuat, sedangkan manusia adalah yang terlemah. Binatang mutasi berada di urutan kedua dan ras pemakan manusia berada di urutan ketiga. Setiap kelompok utama terdiri dari banyak subkategori lainnya, dan raksasa pemakan manusia adalah salah satu dari mereka yang berada di bawah ras pemakan manusia. Klan Asura akan menjadi sesuatu yang berada di bawah ras iblis. Di antara 4 ras, selalu ada persaingan untuk mendapatkan sumber daya dan harta, untuk menerobos dan melarikan diri dari kurungan kendali. Konflik dan perang tidak dapat dihindari, dan dengan demikian, kebencian menjadi semakin dalam. Demi seluruh umat manusia, ras manusia menciptakan surga suci, dan bersamanya, semua ahli manusia berkumpul, membangun pijakan di dunia yang kejam ini. Manusia memiliki surga suci mereka sendiri, dan ras pemakan manusia memiliki kuil ilahi mereka sendiri. Para iblis memiliki altar iblis 10.000, dan binatang mutasi memiliki persatuan yang santai. Selain dari 4 kelompok utama ini, ada banyak kelompok lain yang tidak terlibat dalam konflik, menjalani kehidupan mereka sendiri. Pada saat yang sama, di dalam dunia Dewa Agung, ada banyak tanah terlarang, yang dikabarkan terbentuk dari pertempuran antara legenda tipe 10. Bahkan pembangkit tenaga listrik tipe 9 akan jatuh jika mereka masuk. Di dalam tanah terlarang ini, pasti ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya, dan jejak yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tipe 10 tersebut. Setiap tahun, akan ada banyak ahli yang mencoba peruntungan mereka di sana. Banyak yang tewas, tetapi pada saat yang sama, dengan risiko datanglah hadiah, dan banyak lainnya mendapatkan jalan mereka untuk menjadi penguasa di tanah mereka sendiri. George kemudian menyampaikan undangan hangat kepada Yue Zong, sudah waktunya makan malam. Ayo, Yue Zong, mari kita makan enak bersama. Setelah hidup begitu lama, dia masih mudah didekati, tahu batasannya dan pandai bertutur kata. Di hadapan Yue Zong, dia tidak memancarkan aura seorang kaisar, sebaliknya, mempertahankan aura orang biasa, dan melalui usahanya, Yue Zong dan dia sudah menjadi teman baik sepanjang perjalanan. Yue Zong terkekeh, tentu. George kemudian memperlihatkan senyum misterius, aku akan membawamu ke tempat yang menyenangkan sebentar lagi, dan membiarkanmu bersenang-senang. Setelah makan malam, George membawa Yue Zong menjauh dari istana dan datang ke pusat kemewahan tidak jauh dari istana, dan tempat itu diperaboti dengan indah. George mengenakan topeng, dan menyerahkan topeng lain kepada Yue Zong, ini untukmu. Dua wanita cantik dengan tubuh memikat kemudian mendatangi mereka berdua, berkata, Tuan-tuan, silakan keluarkan kartu anggota Anda. George tertawa ringan dan menyerahkan kartu putih emas kepada salah satu wanita cantik. Dia melihat kartu itu dan sikapnya menjadi lebih hormat, jadi, Anda adalah tamu terhormat, silakan ikut dengan saya. Di bawah arahannya, mereka berdua memasuki gedung. George kemudian membawa Yue Zong ke sebuah ruangan yang terletak di lantai 2 jauh di dalam bagian tengah, di mana orang bisa melihat ke bawah, meskipun orang-orang di bawah tidak bisa melihat ke atas. Di dalam ruangan, ada sejumlah pelayan yang membawa makanan lezat langka ke dalam ruangan untuk mereka berdua nikmati. George dengan santai memasukkan buah ke dalam mulutnya, sebelum menunjuk ke bawah, Yue Zong, kamu pasti bertanya-tanya mengapa aku membawamu ke sini. Coba lihat ke bawah. Yue Zong mengintip ke bawah dengan rasa ingin tahu, dan melihat banyak pria dan wanita bertopeng, memegang gelas anggur di tangan mereka saat mereka mengobrol. Di tengah aula di bawah, ada kolam besar, dan beberapa pasangan tampak asyik bermesraan satu sama lain. Yue Zong, mereka yang ada di bawah ini semuanya bangsawan dari Kekaisaran Sirius Suci. Ini adalah pusat hiburan dan sensasi.
Selama ada pasangan yang saling menyukai, mereka bisa menuju ke ruangan lain untuk melakukan urusan mereka. Dengan topeng, mereka merasa yakin bahwa identitas mereka tidak akan terungkap. Sebenarnya, aku tahu dengan jelas siapa mereka semua. Lihatlah pasangan itu, wanita itu adalah istri Marquis of Wharton, dan pria yang bersamanya adalah ayah mertuanya, Marquis of Wharton tua. Mereka telah terlibat dalam kegiatan di sini tidak kurang dari 10 kali. Haha, bukankah menarik? Marquis of Wharton sebenarnya dijadikan suami yang diselingkuhi oleh ayahnya sendiri. Hahaha, ini benar-benar lucu. George melambaikan tangannya, dan topeng itu hanya terlihat oleh dirinya sendiri dan Yue Zong, sambil menunjuk. Dengan gembira dan tertawa, saat Yue Zong mendengarkan, dia mengerti bahwa George ini memiliki fetis voyeurisme. Dia tidak tertarik dengan urusan pribadi orang lain, jadi dia hanya mendengarkan sambil mengambil makanannya sendiri. George tertawa pelan, Yue Zong, setiap wanita di bawah ini adalah bangsawan. Beberapa dari mereka bahkan memiliki kelas sosial tinggi. Lihat apakah ada yang menarik perhatianmu, dan pilih saja. Begitu mereka masuk, mereka tidak akan bisa menentang perintah pemilik kotak ini. Setiap dari mereka adalah barang berkualitas baik. George terus menunjuk beberapa wanita cantik, sambil tertawa pelan. Mereka berasal dari latar belakang yang kuat di kota Guha, dan merupakan wanita simpanan dan istri yang berpengaruh di kota ini. Banyak menteri muda yang tidak mengenakan pakaian dalam, jadi mereka sombong dan angkuh. Mereka datang ke sini murni untuk mencari sensasi dan menikmati suasana, dan tidak akan terlibat dalam hubungan terlarang dengan santai. Namun, jika Anda mengatakannya, mereka akan menjadi milik Anda. Yue Zong melihat ke bawah, memperhatikan beberapa wanita terkemuka. Seperti yang dikatakan George, mereka memiliki aura, tubuh mereka seksi dan fitur mereka cantik. Mereka membawa diri mereka dengan keanggunan dan kekuatan, menyebabkan seseorang merasakan keinginan untuk mendominasi mereka. Banyak pria memiliki niat untuk mendominasi wanita berkuasa ini dan menekan mereka. Itu akan memberi mereka rasa pencapaian. Yue Zong menyapu pandangan, sebelum berbalik untuk melihat makanan, saya tidak tertarik. George tertawa dan menekan tombol, itu benar. Wanita-wanita itu tidak layak. Namun, ada satu yang mungkin menarik minat Anda. Pada saat itu, asap mulai mengepul di panggung di bawah. Di dalam kabut, seorang gadis seperti peri melangkah keluar dengan hati-hati namun anggun, rambut hitamnya yang panjang menonjolkan wajahnya yang seperti batu giok. Ditambah dengan sikapnya dan pakaian yang dikenakannya, itu adalah gambaran kesempurnaan. Dong Yu Yao. Itu Dong Yu Yao. Itu adalah kecantikan teratas dan bintang idola dari 4 kerajaan. Apa yang dia lakukan di sini? Itu Dong Yu Yao. Siapa sangka, aku bisa melihatnya secara langsung. Petik 2. Gadis cantik dengan paras dan pesona yang sempurna itu menimbulkan kegemparan besar saat dia muncul. Tatapan kagum, cinta, iri, pemujaan, kerinduan, keserakahan, nafsu, semuanya jatuh di atas panggung. Yue Zong terpengaruh oleh keributan di bawah dan melihat ke arah panggung. Ketika dia melihat Dong Yu Yao, hatinya tak kuasa menahan keterkejutan, saat sebuah kenangan yang jauh muncul kembali di benaknya, dan siluet seorang gadis muda di benaknya menyatu dengan Dong Yu Yao di atas panggung, saat dia berseru, Jingqi. Di atas panggung, Dong Yu Yao yang cantik memiliki kemiripan 30% dengan cinta pertama Yue Zong. Hanya saja Dong Yu Yao jauh lebih menarik dan memikat mata. Dong Yu Yao berjalan melewati asap, matanya bersinar seperti kristal. Bibirnya yang indah terbuka dan saat berikutnya, suara merdu yang tak wajar bergema di seluruh aula. Saat dia mulai bernyanyi, tempat yang bising itu menjadi sunyi, dan semua orang tenggelam dalam nyanyian, ekspresi kebahagiaan mereka. Dong Yu Yao memiliki kualitas suara yang luar biasa, hampir misterius, karena mampu menenangkan hati dan menghadirkan kenangan indah. Di dalam tempat itu, semua orang mengenang kenangan masa kecil mereka, dan tanpa sadar, banyak dari mereka mulai sedikit menitikkan air mata. Adapun Yue Zong, bahkan di tahap tipe 8-nya, dengan tekad dan keteguhan hatinya yang luar biasa, dia tidak bisa tidak mengingat hari-harinya yang liar, muda, dan penuh gairah. Pertama kali dia melihat gadis itu. Pertama kali dia tersentuh hatinya. Pertama kali dia membolos. Ciuman pertamanya. Pertama kali dia bertengkar karena gadis itu. Patah hati pertamanya. Tanpa tahu mengapa, 2 tetes air mata bening muncul dari sudut matanya,
hatinya yang seperti batu yang merupakan hasil dari begitu banyak pertempuran, secara fisik, mental, dan emosional. Dia telah melalui begitu banyak hal dan telah begitu tegang dan tegang untuk waktu yang lama. Dirinya yang kelelahan akhirnya merasakan sedikit istirahat untuk waktu yang lama. Meskipun dia memiliki tubuh Dewa Iblis tingkat ketiga, dan sebagian besar serangan berbasis roh dinetralkan olehnya, nyanyian Dong Yuyao tidak dianggap sebagai serangan roh. Sebaliknya, itu adalah kekuatan aneh yang dapat menenangkan pikiran seseorang, membawa kembali kenangan indah, membuatnya sedikit lebih mengerti tentang dirinya sendiri. Yue Zong pulih dengan cepat, menyeka air matanya dengan wajah tanpa ekspresi saat dia menatap Dong Yuyao yang cantik, bertanya dengan suara rendah, siapa dia? George memperlihatkan seringai licik seperti rubah, dia disebut Dong Yuyao, seorang superstar dari 4 kerajaan, yaitu, Kekaisaran Sirius Suci, Kekaisaran Wei Dong, Kekaisaran Kabut Es, dan Kekaisaran Angin Barat. Dia memiliki banyak pengagum di mana-mana, dan memiliki fisik yang langka, fisik Yin Jade, dan berasal dari ras manusia langka yang dikenal sebagai ras lagu surgawi. Di seluruh dunia Dewa Agung, hanya ada 200 dari mereka yang berdarah murni dan dia adalah salah satunya. Setiap dari mereka adalah idola di seluruh benua, dikenal bernyanyi dengan baik. Dia juga salah satu dari sedikit jenius kultivasi teratas dari ras tersebut. Yue Zong berbicara dengan tegas, aku menginginkannya. George memasang wajah sulit, Yue Zong, tidak semudah itu. Dia adalah idola yang disegani dari 4 kerajaan, dan sebagian besar eselon atas adalah penggemarnya. Jika aku menyentuhnya, itu akan memengaruhi hubungan kita semua. Kenapa tidak? Mari kita lakukan dengan cara ini, aku akan kembali dan segera meminta seseorang untuk mengumpulkan 100 perawan dari keturunan bangsawan, bagaimana? Sebagai Kaisar Kekaisaran Sirius Suci, George mengendalikan lebih dari 1 miliar warga. Di dalam istananya, dia memiliki banyak sekali perawan cantik, dan memilih 100 bukanlah tugas yang sulit. Yue Zong sedikit mengernyit, menatap George untuk waktu yang lama, sebelum membalikkan tangannya dan memperlihatkan inti binatang mutasi tipe 8 yang berharga, inti tipe 8 ini sebagai gantinya. George menatap inti itu, matanya berbinar dan ada sedikit keserakahan. Inti seperti itu sangat berharga, bahkan tidak ada satupun di dalam Kekaisaran Sirius Suci. Binatang mutasi tipe 8 tidak kuat dalam waktu lama, tetapi juga memiliki kecerdasan. Sulit bagi George untuk melawannya tanpa terluka. Kemungkinan besar, peluang kematiannya adalah 90%. Oleh karena itu, satu inti tipe 8 dapat dengan mudah digunakan untuk menukar banyak kekayaan di Kekaisaran Sirius Suci. George dengan paksa menekan keinginan untuk mendapatkan inti tersebut, sambil menyeringai pada Yue Zong, tidak, aku bisa memberikannya kepadamu, tetapi, kamu akan berutang budi padaku. George telah bangkit dari pangkat, memulai sebagai rakyat jelata yang rendah, dan melanjutkan jalan kultivasi yang sulit, mencapai tempatnya sekarang setelah bekerja keras. Dia dapat mengatakan bahwa Yue Zong kuat, dan jika dia melanjutkan jalannya, kemungkinan besar masa depannya penuh dengan potensi. Bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi pembangkit tenaga tipe 9 atau bahkan setengah dewa. Layak untuk mencoba dan membuatnya berada di pihaknya. Bagaimanapun, pembangkit tenaga tipe 9 berada di puncak dunia Dewa Agung dan 800 dunia lainnya. Jika dia mau, dia bisa dengan mudah menghancurkan Kekaisaran Sirius Suci. Yue Zong terdiam beberapa saat, setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia menjawab. Perlahan, baiklah. George tertawa ringan, setelah dia menyelesaikan lagunya, dia akan menjadi milikmu. Yue Zong melanjutkan, George, apa yang akan kamu lakukan untuk membuatnya mengikutiku dengan sukarela? Jika kamu bermaksud memaksanya, lupakan saja. Aku lebih suka melakukannya sendiri. George mengangkat anggurnya dan meminumnya, tertawa dengan percaya diri, aku membesarkannya sejak muda. Berkat dukunganku, dia bisa mencapai tempatnya saat ini. Dia tentu akan mematuhi perintahku. Tidak mudah untuk menjadi superstar di seluruh kerajaan. Tanpa pendukung yang kuat, tidak peduli seberapa cantiknya dia bisa dengan mudah ditelan oleh eselon atas manapun di kekaisaran ini. Yue Zong mengangguk, sambil terus menatap Dong Yuyao dengan tenang. Di kotak lain tidak jauh dari mereka, ada seorang pemuda, mengenakan pakaian mewah. Dia menatap Dong Yuyao dengan tatapan penuh keserakahan, siapa yang mengira aku bisa bertemu dengan wanita yang begitu luar biasa di sini. Marius, malam ini,
Aku harus mendapatkannya. Di hadapan pemuda itu ada pria tampan lain dengan tatapan mata yang dalam dan rambut pirang yang indah. Dia menentangnya, Tuan Muda Fang Ming, Dong Yu Yao ini bukan wanita biasa. Dia adalah seorang superstar dan terkenal di seluruh 4 kerajaan. Pendukungnya adalah Kaisar Kekaisaran Sirius Suci kita, Yang Mulia George. Jika aku membawanya dengan paksa, dan ketahuan, keluarga Helu kita akan mendapat masalah. Fang Ming menatap Marius dan membentak, George. Siapa dia sebenarnya? Dia hanya sampah yang terjebak di alam tipe 8 awal. Beberapa ratus tahun yang lalu hingga sekarang, tidak ada perubahan apapun. Dia tidak memiliki potensi lagi. Di dalam surga suci, dia hanyalah orang biasa. Sedangkan aku, Fang Ming, ayahku adalah putra suci pertama dari kuil barat, Fang Xuan. Klan Fang kita juga merupakan keluarga kerajaan Kekaisaran Dasing, dengan leluhur tipe 9 yang memegang benteng. Dia tidak akan berani memprovokasi kita. Marius, tangkap wanita itu sekarang, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dimarahi oleh Fang Ming, Marius merasakan punggungnya basah oleh keringat dingin saat dia gemetar. Pemuda di depannya benar-benar tidak sederhana, dan bukan eksistensi yang mampu dia lawan. Jika pihak lain ingin membunuhnya, itu akan semudah menghancurkan semut. Bahkan Kaisar George tidak dapat menyelamatkannya. Marius menggertakkan giginya dan menjawab, ya, Tuan Muda Fang Ming. Setelah itu, dia dengan cepat melambaikan tangannya ke arah 2 prajurit, menunjuk ke arah Dong Yu Yao dan memerintahkan, tangkap gadis itu di sini untuk Tuan Muda. Kedua pengawal itu dengan cepat menjawab, ya. Mereka telah mengikuti Marius sejak lama dan merupakan prajurit maut yang dipersiapkan oleh klan Helu. Mereka rela mati demi tuan mereka, sehingga mereka akan mematuhi perintah tanpa sepatah kata pun pertanyaan atau keluhan. Mereka menghilang, dan melompat turun dari lantai 2, menyerbu ke arah Dong Yu Yao yang sedang bernyanyi. Yue Zong melotot, niat membunuhnya meledak. Menjulurkan tangannya, dia bermaksud untuk menghancurkan mereka secara langsung. Namun, George menghentikannya, dan terkekeh, Yue Zong, tidak perlu berakting. Kamu akan dapat menonton pertunjukan. Hal seperti itu selalu terjadi setiap tahun. Dia secara alami tahu bagaimana mengatasinya. Kerutan di dahi Yue Zong mereda, saat dia meletakkan tangannya ke bawah dan tertawa, itu benar. Saat kedua prajurit itu hendak mencapai Dong Yu Yao, dia mengangkat kepalanya dan sedikit mengernyit. Ada cahaya dingin di matanya, dan dia dengan cepat mengeluarkan pedang perak lembut dari pinggangnya, menyerbu ke depan. Pada saat dia mencabut senjatanya, seluruh sikapnya berubah, dan aura seorang idola berubah menjadi seorang pendekar pedang wanita yang gagah. Berani, memancarkan tekad, satu dengan pedang, yang mengesankan. Energi tipe 7 yang kuat terpancar dari sosoknya yang memikat, saat matanya berubah dingin. Pedangnya kemudian menancap ke langit, saat pedang Qi yang kuat melesat keluar, tampaknya mampu merobek langit, saat menyelimuti 2 elit dari klan Helu. Dalam sekejap, mereka berdua menghilang dalam pedang Qi dan teriris hingga tidak ada yang tersisa. Jika seseorang terkena bilah pedang biasa, setidaknya masih akan ada mayat. Namun, di bawah serangan tanpa ampun dari Dong Yu Yao, tidak ada tulang atau darah yang tersisa. Marius melihat 2 ahli tipe 5 yang telah mengikutinya dengan setia begitu lama, terbunuh dalam sekejap, dan ada ekspresi iri dan amarah di matanya, sialan jalang. Kekuatan tipe 5 tidak sebanyak kubis bahkan di antara Kekaisaran Sirius Suci. Di dalam klan Helu, jumlah mereka tidak banyak. Dengan 2 orang yang tewas, Marius sangat kehilangan. Melihat Dong Yu Yao membunuh para penjaga klan Helu, Fang Ming tertawa terbahak-bahak, nafsunya terhadapnya semakin dalam, wanita yang sangat bersemangat. Aku suka wanita itu. Siapa yang mengira ada wanita seperti itu? Sungguh menakjubkan. Haha, Fang Seng, wanita ini adalah pembangkit tenaga listrik tipe 7, sampah lainnya di sini tidak sebanding dengannya. Kau pergi dan tangkap dia untukku. Ya, Tuan, seorang pria parubaya berambut pendek yang telah berdiri diam di belakang Fang Ming selama ini, menjawab dengan singkat, dan segera melesat ke arah Dong Yu Yao, auranya meledak keluar. Fang Seng melangkah di udara dan muncul di depan Dong Yu Yao, mengancam, Nona Dong Yu Yao, Tuan muda saya meminta kehadiran Anda. Dong Yu Yao melihat Fang Seng muncul dari area klan Helu, dan kilatan amarah muncul di matanya. Dia menjawab dengan dingin, bagaimana jika aku menolak? Dong Yu Yao telah berada di jalan selama turnya dan telah melihat banyak sampah.
Dia tahu bahwa jika dia naik, tidak akan ada akhir bagi penghinaannya. Pihak lain jelas tidak memperlakukannya sebagai manusia, tetapi mainan yang bisa didapat. Itu bukan urusanmu. Tatapan Fang Seng berubah dingin, saat dia memancarkan aura tipe 8 awal, dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Pedang bintang, wajah Dong Yuyao jatuh, dan dia menjadi tegang, mendorong kekuatannya hingga batasnya, dan pedang lembut di tangannya berubah menjadi banyak sinar tajam, melesat ke arah Fang Seng seperti bintang jatuh. Ini adalah teknik terkuat yang dimilikinya. Itu mampu menunjukkan kekuatan 30 kali lipat darinya, bahkan mampu melukai pembangkit tenaga tipe 8. Tidak buruk, kemampuan pedangmu sangat bagus, dan kau punya potensi. Jika kau adalah pembangkit tenaga listrik tipe 8, akan sangat sulit bagiku untuk berhadapan denganmu. Namun, kau bukan tandinganku saat ini. Menyerahlah saja. Fang Seng tertawa dingin, tangan kanannya tiba-tiba membekukan perisai kaca yang kuat dan misterius, yang menghantam sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, semua serangan Dong Yuyao dinetralkan, dan tidak ada goresan di lengan kanan Fang Seng. Di tengah tatapan putus asa Dong Yuyao, Fang Seng tertawa terbahak-bahak dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Tepat saat tinjunya hendak menutup padanya, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia mundur dengan eksplosif. Sinar pedang yang kuat turun ke lokasi aslinya, membelah panggung menjadi dua. Saat ki pedang yang mengerikan memudar, sosok Yue Zong muncul. Fang Seng melirik Yue Zong, tatapannya berubah serius, saat dia bertanya dengan arogan, siapa ini? Aku Fang Seng dari klan Fang Kekaisaran Dasing. Tuan mudaku mengincar wanita ini. Tolong minggir, kalau tidak, kau pasti akan menyesal. Ketika George mendengar ini, wajahnya berubah jelek, klan Fang Kekaisaran Dasing. Kupikir itu mereka, masalah ini, merepotkan. Tidak heran orang-orang itu begitu sombong, mereka sama sekali tidak menaruh hukum negaraku di mata mereka. Kekaisaran Dasing dan Kekaisaran Sirius suci pada dasarnya seperti naga dan semut. Ada eksistensi tipe 9 sejati, setengah dewa yang menjaga kepentingan Kekaisaran Dasing. Pada saat yang sama, ada banyak pembangkit tenaga listrik tipe 9,5 langkah dan lebih dari ratusan ahli tipe 8. Ada 500 kerajaan atas nama mereka. Masing-masing dari mereka sendiri sudah jauh lebih kuat daripada Kekaisaran Sirius. Jika mereka menyinggung Kekaisaran Dasing, Kekaisaran Sirius suci dapat dengan mudah dimusnahkan tanpa ada yang tahu. George dengan cepat membuat keputusan, untungnya, Yue Zong ada di sini untuk mengambil ini, sepertinya aku harus mundur selangkah. Dia selalu seperti ini, tidak menyinggung orang-orang yang tidak mampu dia ganggu, dan berteman sebanyak mungkin. Begitulah caranya dia naik ke tampuk kekuasaan. George berbicara dengan cara telepati kepada Dong Yuyao, putriku yang baik, pria di depanmu adalah Yue Zong. Mulai hari ini, kamu adalah miliknya. Mengerti? Ketika Dong Yuyao mendengar itu, dia terkejut pada awalnya, sebelum dia menatap Yue Zong dengan tatapan yang rumit, mengerti, ayah. Dong Yuyao telah menjalani pendidikan yang ketat dan tahu akan ada suatu hari di mana dia harus menuruti calon pelamar George untuknya. Gagasan untuk tunduk kepada tuan barunya telah terukir dalam-dalam di tulangnya. Meskipun dia sedikit enggan, dia menyesuaikan emosinya dengan cepat. Yue Zong melirik Fang Seng dan tertawa dingin, klan Fang dari Kekaisaran Dasing. Siapa itu? Kamu dan tuan mudamu sebaiknya merangkak keluar dari sini seperti anjing, dan aku akan mengampunimu. Jika tidak, kalian berdua bisa masuk neraka. Mendengar bagaimana Yue Zong menghina klan Fang, George tercengang, kulit kepalanya mati rasa, sudah berakhir, sudah berakhir. Yue Zong ini terlalu sombong. Itu klan Fang, kekaisaran dengan entitas setengah dewa. Bahkan ada beberapa pembangkit tenaga listrik setengah langkah tipe 9. Dia berani mengutuk mereka, sungguh nada yang sombong. Ketika Fang Seng mendengar ini, dia gemetar karena marah, seolah-olah matanya akan terbakar oleh api. Klan Fang benar-benar dianggap sebagai keluarga yang kuat, dan kemanapun mereka pergi, sekadar menyebut mereka saja sudah cukup untuk membuat orang-orang mengalah. Hampir tidak ada orang yang berani mengutuk klan Fang seperti Yue Zong. Bajingan kecil, kau berani menghina klan Fang kami, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Fang Seng segera mengeksekusi teknik terkuatnya dari klan Fang, sutra kaca berlian, dan seluruh tubuhnya mengembang menjadi raksasa setinggi 3 meter yang tampaknya terbuat dari kaca. Setelah berubah, atribut fisik Fang Seng meningkat lebih dari 10 kali lipat.
Setiap pukulan dan tendangan menyamai pembangkit tenaga listrik tipe 8 menengah. Pada saat yang sama, pertahanannya telah melonjak, bahkan mampu memblokir meriam kelas C. Mati, dia mengulurkan tangan untuk meraih, saat energi atmosfer di sekitarnya menyerbu untuk mengunci Yue Zhong di tempatnya. Dia menghentakkan kaki ke depan dan menghilang, tiba-tiba muncul kembali dengan suhu ruang yang membara, meninju Yue Zhong. George melihat betapa diamnya Yue Zhong berdiri, seolah membeku di tempat, dan merasa menyesal, kenapa dia tidak menghindar. Serangan Fang Seng cukup untuk membuat George panik. Jika dia yang menerima pukulan itu, dia akan tetap terluka parah saat memblokir. Dong Yu Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, awas. Fang Seng menatap Yue Zhong, tatapannya penuh dengan penghinaan, kupikir kau mampu melakukan sesuatu. Siapa yang tahu kau sampah seperti itu? Seseorang yang tidak memiliki domain berani meninjuku, mati. Saja, Yue Zhong bahkan tidak mengangkat kepalanya, saat seluruh tangannya terayun untuk memukul dada Fang Seng. Dengan ledakan keras, ada ekspresi terkejut di mata Fang Seng, saat seluruh tubuhnya mulai hancur, dan hancur berkeping-keping dalam hujan darah dan berlian. Melihat itu, Fang Ming berdiri dalam sekejap, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar karena terkejut, Fang Seng benar-benar mati. Bagaimana mungkin, fisik kaca berliannya bahkan mampu memblokir meriam kelas C. Bahkan pembangkit tenaga listrik tipe 8 tidak akan dapat menghancurkan pertahanannya dengan mudah. Bagaimana orang itu bisa membunuhnya dalam satu pukulan? Dia bahkan tidak melakukan teknik apapun. George menatap Yue Zhong, ekspresinya membeku saat dia berpikir, orang yang mengerikan. Pilihanku benar, tapi, dia sudah pergi dan menyinggung klan Fang secara menyeluruh. Jika aku melanjutkan persahabatan ini dengannya, itu mungkin akan memengaruhiku. Apa yang harus kulakukan? Dong Yu Yao juga dipenuhi dengan keterkejutan, kekuatan pria ini benar-benar mendominasi. Tidak heran ayah ingin aku bersamanya. Jika aku melakukan ini dengan benar, itu akan sangat membantu ayah. Tamparan tunggal Yue Zhong telah menyebabkan Fang Sang hancur. Dia kemudian berbalik untuk melihat Fang Ming, matanya memancarkan tatapan seperti pedang padanya. Dipelototi oleh Yue Zhong, Fang Ming merasakan hawa dingin di hatinya, sial, dia menemukanku. Ayo turun, Yue Zhong meraih ke arah itu, dan telapak tangan energi besar langsung menyebabkan seluruh kotak hancur, saat dia meraih Fang Ming dan menariknya ke arahnya. Fang Ming merasakan niat membunuh yang luar biasa dan matanya terbelalak saat dia berteriak, aku Fang Ming dari klan Fang, ayahku adalah putra suci kuil barat, Fang Xuan. Kali ini, banyak orang tahu bahwa aku datang ke sini ke Kekaisaran Sirius Suci. Jika kau membunuhku, seluruh Kekaisaran Sirius akan terkubur. Ketika George mendengar ini, dia terkejut dan dengan cepat keluar dari kotaknya, datang ke Yue Zhong, membujuk, Yue Zhong, beri aku sedikit wajah, mengapa kau tidak melupakan ini? Kedua belah pihak harus mundur selangkah, dan memperlakukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bagaimana dengan itu, Tuan Muda Fang? Fang Ming tampak patuh saat dia setuju, ya, Yue Zhong, selama kau membiarkanku pergi, aku akan melupakan hari ini. Aku akan menemukan cara untuk menutupi kematian Fang Seng, anggap saja dia mati melindungiku dari binatang mutan. Meskipun dia tampak kooperatif di permukaan, pikirannya sangat berbeda, memperlakukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak mungkin, karena kalian berani membunuh seseorang dari klan Fangku saat aku di rumah, aku pasti akan melaporkan ini, dan menghapus kalian semua dari muka dunia ini. Yue Zhong menatap lurus ke arah George, berbicara dengan sungguh-sungguh, George, sejak aku membunuh Fang Seng, tidak ada cara untuk memperbaiki hubungan dengan klan Fang. Apakah menurutmu klan Fang akan membiarkan seseorang yang membunuh pembangkit tenaga listrik tipe 8 dari klan mereka, pergi begitu saja? George merasa menggigil, dan ekspresinya berubah gelap, karena dia tidak dapat menyangkalnya. Pembangkit tenaga listrik tipe 8 akan menjadi karakter inti dalam klan Fang. Sekarang setelah dia dibunuh oleh Yue Zhong, ini berarti tidak ada rekonsiliasi antara Yue Zhong dan klan Fang. Kecuali ada kekuatan besar tipe 9 yang datang untuk campur tangan atau menengahi, klan Fang tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Lebih jauh lagi, sebagian besar kekuatan besar tipe 9 adalah tokoh puncak, sementara Yue Zhong dan George hanya dianggap sebagai tokoh kecil di hadapan mereka. Mereka tidak mengenal kekuatan besar tipe 9 manapun, jadi akan sulit untuk berharap adanya rekonsiliasi.
George memasang ekspresi dingin, saat ia memerintahkan, Roger, tutup pintu keluar. Bersihkan semua yang ada di sini. Ya, penjaga lokasi yang sunyi itu muncul dan menjawab dengan suara rendah, sebelum menghilang. Wajah Fang Ming berubah saat ia menjerit, tidak, tidak, kumohon, jangan bunuh aku. Aku akan pergi dan memohon kepada leluhur dari klan Fang. Kalian bisa menyandera aku. Dengan begitu, klan Fang tidak akan menyentuh kalian. Jejak kesadaranku ditempatkan di aula jiwa klan Fang kami jika aku mati, dan jejak itu keluar, klan Fang pasti akan mengirim orang untuk menyelidiki, dan kalian tidak akan memiliki cara untuk menyembunyikannya. Hati Yue Zong sedikit bergetar, saat ia mencengkeram Fang Ming dan menjatuhkannya, jadi ada hal seperti itu, aku akan mengampuni nyawamu kalau begitu. Pada saat yang sama, rune boneka tipe 7 dikirim ke kepalanya, mengubah Fang Ming menjadi bonekanya. George menatap Fang Ming yang tak sadarkan diri dan tertawa getir, ekspresinya cemberut, kali ini, kita benar-benar dalam masalah. Ia bermaksud memberi Yue Zong kejutan, dengan memberikan Dong Yu Yao kepadanya, untuk menarik kedua belah pihak lebih dekat. Siapa yang mengira seseorang dari klan Fang akan ada di sini, dan menyebabkan masalah seperti itu? Ini adalah sakit kepala yang sangat besar baginya. Jika tidak ditangani dengan benar, Kekaisaran Sirius Suci dalam bahaya dimusnahkan. Yue Zong tertawa ringan, jangan khawatir, selama aku bergabung dengan Kuil Utara dan menjadi putra suci, klan Fang juga tidak akan berani menyentuhku. George meremas senyum getir, kalau begitu, aku harus merepotkanmu. Karena keadaan sudah sampai pada titik ini, George hanya bisa mengandalkan Yue Zong. Melihat bagian tengah yang rusak, semua orang kehilangan minat dan mulai membersihkan tempat itu. Yue Zong kemudian membawa Dong Yu Yao dan boneka Fang Ming dan pergi. Setelah mencapai istana, Dong Yu Yao mengikuti Yue Zong tanpa suara, menuju tempat ia seharusnya tinggal. Salam, Guru. Ketika Yue Zong datang ke kamar yang ditugaskan kepadanya, ada 20 wanita muda cantik berlutut di luar ruangan, menyambutnya. Mereka semua adalah wanita cantik yang luar biasa, dan dapat dengan mudah menarik perhatian dimanapun di dunia. Namun, dengan satu kalimat dari Yue Zong, mereka akan memberikan segalanya dengan patuh. Di bawah sambutan mereka, Yue Zong membawa Dong Yu Yao ke kamarnya. Ketika Yue Zong memasuki ruangan, para wanita yang berlutut di luar berdiri dan menatap punggungnya dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Salah satu dari mereka berbicara dengan ragu, bukankah itu Dong Yu Yao? Dong Yu Yao itu, idola dari keempat kerajaan. Dia sebenarnya adalah kekasih Tuan Yue Zong. Tidak dapat dipercaya, bukankah dia seharusnya seorang gadis suci? Aku penggemarnya, sepertinya citranya sudah rusak sekarang. Petik 2 petik 2. Beberapa wanita cantik itu mulai terlibat dalam obrolan ringan. Penampilan Dong Yu Yao benar-benar mengejutkan mereka. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa bintang papan atas itu benar-benar akan menjadi wanita Yue Zong. Salah satu dari mereka yang memancarkan sikap elegan mengerutkan kening dan membentak dengan lembut, kalian semua, diamlah. Ini istana, bagaimana kalian bisa berbicara di belakang punggung tuan kalian? Apakah kalian muak hidup? Mendengar pengingat itu, yang lainnya dengan cepat terdiam, tidak berani berbicara lebih jauh. Mereka tahu betapa ketatnya aturan istana itu, dan jika mereka tidak berhati-hati, mereka dapat berubah menjadi mayat sedingin es tanpa mereka sadari. Saat memasuki ruangan, Yue Zong melihat seseorang yang tidak dia duga, mengapa kamu ada di sini? Berbaring di ranjang empuk, dengan warna kulit sehat dan sosok memikat yang mengenakan setelan ketat, menonjolkan lekuk tubuhnya, sementara wajahnya yang memerah memalingkan muka dari Yue Zong karena malu. Wanita itu adalah Aisyah, yang telah mengikuti Yue Zong sepanjang jalan dari kota Adenia. Aisyah mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara kepada Yue Zong, aku ingin bersamamu. Saat dia mengatakan itu, dia merasa seolah-olah beban berat telah terangkat, dan dia berdiri dengan berani, membenamkan diri dalam pelukan Yue Zong, sementara dia mengerang dengan suara gugup, bawa aku. Yue Zong merasakan tubuh lentur dan lincah dalam pelukannya saat dia menghirup aromanya, dan tubuhnya terbakar oleh hasrat. Dia memeluknya kembali dan meletakkannya di tempat tidur, naik ke atasnya. Tidak lama kemudian, ada erangan tajam dari Aisyah, saat genangan merah kecil terbentuk di spray putih bersih. Dong Yu Yao berdiri di samping, wajahnya merah padam saat dia menyaksikan pemandangan musim semi, sebelum ragu-ragu sejenak dan memasuki kamar mandi untuk mandi.
Setelah menghabiskan waktu 1 jam penuh untuk mandi, Dong Yuyao yang bak peri akhirnya keluar dari kamar mandi. Dong Yuyao baru saja keluar dari kamar mandi ketika sebuah tangan besar terulur untuk memeluknya dan bibirnya mengunci erat bibir Dong Yuyao. Dong Yuyao terkejut, tetapi segera, dia menjulurkan lidahnya untuk memenuhi hasrat Yue Zong. Mereka berdua berpelukan dan setelah beberapa saat, ada genangan darah lagi di spray. Pada saat Yue Zong dan Dong Yuyao menyatu, sensasi dingin menjalar dari Dong Yuyao ke tubuhnya. Energi ini adalah yin primordial Xiantian dari fisik yin jade Dong Yuyao dan itu sangat berharga, itu dapat mengubah seseorang sepenuhnya, mencapai potensi yang lebih tinggi melalui metamorfosis. Yin primordial Xiantian tidak akan banyak berguna bagi seseorang seperti George, yang sudah mencapai batas bakatnya dan telah menghabiskan sebagian besar kekuatan hidupnya. Namun, bagi Yue Zong, yang memiliki kekuatan hidup yang melimpah di dalam dirinya, itu adalah makanan yang sangat kuat. Saat energi yin yang jernih dan menenangkan masuk ke tubuh Yue Zong, energi itu bergabung dengan kekuatan hidup di dalam dirinya. Pada saat itu, rasanya seluruh tubuhnya terbakar, dan kekuatan hidup itu berubah, menyerbu ke dalam lautan pengetahuannya. Energi emas yang dihasilkan kemudian mengalir melalui tubuhnya sekali lagi dan meresap ke tulangnya, bahkan mengubah sumsumnya menjadi warna emas. Setelah energinya habis, tulang-tulang Yue Zong berubah menjadi tulang-tulang dewa, dan akhirnya dia mencapai alam tipe 8 yang tinggi. Keesokan paginya, Yue Zong membuka matanya dan merasa segar kembali. Dia melihat ekspresi Dong Yuyao yang rapuh di sampingnya, matanya berkilat hangat, gadis ini tampaknya seperti bintang keberuntungan, dia membantuku menerobos ke alam tipe 8 tingkat tinggi. Aku seharusnya bisa melawan pembangkit tenaga listrik setengah langkah tipe 9 seperti ini. Pada saat ini, Dong Yuyao terbangun. Dia melihat Yue Zong di sampingnya, dan ketakutan saat dia menjerit, "Tidak lagi, aku tidak tahan." Melihat ekspresi yang menggemaskan itu, Yue Zong tergerak, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menerkam ke arahnya, dan memeluknya erat-erat setelah menghabiskan pagi yang luar biasa bersama. Yue Zong membawa Aisyah, Dong Yuyao, dan Fang Ming ke pelabuhan. "Yue Zong, aku masih harus mengurus urusan Kekaisaran Sirius Suci. Jadi, aku tidak bisa mengikutimu kali ini." George menyampaikan permintaan maafnya, sebelum berbalik ke anak-anaknya dan memerintahkan, "Jody, Lina dan Bisia, kalian bertiga sebaiknya mendengarkan Paman Yue Zong, dan menjadi pemandu yang baik, mengerti?" Kali ini, selain Jody dan Lina, ada seorang gadis berusia 15-16 tahun yang rambutnya yang panjang diikat menjadi 2 ekor kuda, terlihat sangat imut namun memiliki tubuh yang jahat dengan sepasang payudara berukuran D. Dia menatap Yue Zong dengan rasa ingin tahu, sambil tersenyum manis. Mendengar perintah George, mereka bertiga menjawab dengan hormat, "Baik, ayah." Selamat tinggal." Tak lama kemudian, sebuah kapal perang besar meluncur keluar dari pelabuhan di kota Guha. Di dalam istana kekaisaran, seberkas cahaya besar melesat keluar dan melesat ke langit, memperlihatkan sebuah pintu besar dari udara tipis. Kapal perang itu melesat langsung ke dalamnya dan menghilang. Pintu besar itu juga berangsur-angsur menghilang setelah kapal perang itu melesat melewatinya. Apakah itu kekuatan spasial? Aku bisa merasakan beberapa fluktuasi ruang sebelumnya. Sayang sekali fluktuasinya agak lemah. Saat memasuki pintu, Yue Zong memejamkan mata dan mencoba memahami perubahan di terowongan tempat mereka muncul. Hanya saja, dia hanya bisa merasakan sedikit perubahan saat terowongan itu terbuka. Di dalam terowongan, ruang bergolak, dengan gelombang acak dan kuat menghantam di mana-mana. Ada prinsip dan hukum kuat yang tersembunyi di balik turbulensi, tetapi ini adalah tempat yang bahkan tidak berani dimasuki oleh pembangkit tenaga listrik tipe 9 dengan tubuh fisik mereka sendiri. Saat Yue Zong mencobanya, tubuhnya akan terkoyak. Saat ini, di tengah ruang yang kacau, ada satu terowongan yang relatif damai, dan kelompok itu terus melintasi jalan setapak di dalam kapal perang mereka. Tepat saat itu, sebuah suara cerah terdengar, "Kamu Dong Yuyao. Aku tahu kamu Dong Yuyao, kakak Yuyao, aku penggemar berat. Bisakah kau memberi tanda tangan?" Yue Zong berbalik, hanya untuk melihat Bisia yang berdada besar melompat ke arah Dong Yuyao, memohon tanda tangan dengan ekspresi terpesona. Dia berada di usia di mana dia akan mengejar idola dan sangat mengidolakan idola teratas dari 4 kerajaan. Dong Yuyao menatapnya, tertawa kecil,
saat dia menandatangani di papan yang dibawa Bisia, tentu. Jody menghampiri Yue Zong, menatapnya dengan tatapan rumit. Paman Yue Zong, kau benar-benar hebat. Tak kusangka kau mendapatkan mutiara yang paling dicari dalam 1 hari di kekaisaran kita. Selamat, Yu Yao adalah wanita idaman banyak orang di 4 kerajaan. Aku rasa banyak pria akan patah hati sebentar lagi. Dong Yu Yao benar-benar kekasih idaman banyak pria karena statusnya, dan Jody tidak terkecuali, yang diam-diam memendam perasaan padanya. Pada akhirnya, ia menjadi milik Yue Zong. Yue Zong terkekeh, tetapi mengalihkan pembicaraan, haha. Tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai surga suci melalui terowongan ini? Jody berkata, 5 menit, butuh 5 menit melalui lorong ini untuk mencapai surga suci. Yue Zong terus bertanya, bisakah terowongan spasial kekaisaran Sirius mencapai kerajaan lain? Jody menjawab, tidak, terowongan spasial di setiap kerajaan manusia hanya mengarah ke surga suci, dan hanya di sanalah orang dapat menemukan jalan menuju kerajaan dan kekaisaran lain. Yue Zong segera memahami aplikasi militer yang mendasari sistem tersebut. Dalam hal itu, bukankah itu berarti manusia dapat dengan cepat mengerahkan pasukan mereka kemana saja dari surga suci? Jody berkata, itu benar, dengan menggunakan terowongan, banyak kerajaan manusia akan terhubung ke surga suci. Dengan kata lain, terowongan adalah bagian inti dari sebuah kerajaan. Jika dihancurkan, tamatlah sudah kekaisaran itu. Dalam pertarungan kita melawan beberapa spesies lain, mereka yang memiliki kecerdasan biasanya akan memilih untuk menargetkan gerbang spasial. Yue Zong kemudian berkata, konsumsi energi untuk mengaktifkan gerbang seharusnya cukup tinggi, bukan? Jody mengangguk, itu benar. Setiap kali, dibutuhkan inti binatang mutasi tipe 7 untuk dikonsumsi hingga hancur. Itulah sebabnya kita biasanya tidak mengaktifkannya. Kita di sini. Saat mereka berdua masih berbicara, ada sebuah pintu besar yang tiba-tiba muncul di tengah ruang yang kacau, dan kapal perang besar melewatinya, muncul di sisi lain. Kapal perang itu melesat melewati gerbang dan muncul di atas sebuah planet yang sangat besar. Ada banyak gerbang spasial yang terbuka dan tertutup dengan cepat, karena banyak kapal perang muncul dari gerbang-gerbang itu dan terbang menuju planet itu. Yue Zong menatap pemandangan yang mengejutkan di bawah dan bertanya, sebuah planet. Surga suci sebenarnya adalah sebuah planet. Atau apakah ini dunia Dewa Agung? Jody menjelaskan, surga suci benar-benar sebuah planet. Dunia Dewa Agung sangat luas, cakrawalanya berukuran tak terbayangkan. Ketinggian sekitar 1 juta kilometer adalah ruang angkasa. Di luar angkasa, ada banyak galaksi dan sistem nebula yang mengelilingi dunia Dewa Agung. Banyak ras dan spesies asing berasal dari tempat-tempat itu. Oleh karena itu, fakta bahwa surga suci adalah sebuah planet bukanlah hal yang terlalu mengejutkan. Ketika Yue Zong mendengar ini, dia bereaksi cepat. Dia terkejut karena dia belum pernah melihat kasus seperti itu sebelumnya. Yue Zong bahkan belum pernah meninggalkan bumi di dunianya sendiri, tidak pernah ke bulan, dan itulah sebabnya dia merasa sedikit tersesat. Yue Zong melihat keluar kapal perang dan menemukan banyak gerbang spasial terbuka, menempati area seluas lebih dari 300 km, dengan banyak benteng meh besar mengambang di sekitarnya, masing-masing tingginya lebih dari 3 km. Di dalam benteng-benteng ini, ada banyak meriam partikel kelas C, yang mampu melukai pembangkit tenaga listrik tipe 8. Pada saat yang sama, ada satu meriam partikel kelas D yang ditenagai oleh inti binatang mutasi yang tak terhitung jumlahnya di setiap benteng. Kekuatan meriam kelas D sangat besar. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik tipe 9 akan dengan mudah dimusnahkan oleh satu serangan meriam itu. Ada lebih dari 100 benteng meh, dan selain itu, ada juga lebih dari 100.000 benteng kecil lainnya dengan hanya meriam partikel kelas C yang mencakup sekitar 10 km masing-masing. Jaringan benteng yang padat membentuk jaringan pertahanan yang kuat, dan di bawah koordinasi mereka, bahkan pembangkit tenaga listrik tipe 9 puncak akan binasa di sini. Saat Yue Zong mengamati sekelilingnya, kapal perang yang mereka tumpangi perlahan tiba di satu pelabuhan terdekat. Tidak ada kapal perang yang diizinkan terbang langsung ke surga suci. Mereka hanya bisa berlabuh di benteng meh yang ditunjuk, dan setelah melalui pemeriksaan ketat, mereka kemudian dapat diangkut melalui gerbang transfer. Halo, saya pemandu 1160, silakan ikut dengan saya. Tepat saat Yue Zong dan kelompoknya turun, seorang wanita berpenampilan biasa dengan fitur yang layak muncul, tersenyum pada mereka.
Tentu, kelompok itu tahu aturannya, jadi, mereka mengikutinya. Sepanjang jalan, Yue Zong terus mengulurkan persepsinya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan, ibu kota yang mengerikan. Semua orang setidaknya berada di alam tipe 5 di sini. Di dalam pelabuhan khusus ini, ada sekitar 3 juta penduduk, masing-masing dari mereka berada di alam tipe 5. Di sini, pembangkit tenaga listrik tipe 5 sebenarnya dianggap yang terlemah. Di bumi, salah satu dari mereka akan dianggap sebagai individu yang berbakat. Namun, di sini, mereka hanyalah orang biasa. Tepat pada saat ini, ada suara parau, bukankah ini Jody dan Lina? Kalian juga kembali, kupikir kalian akan tetap bersembunyi di lubang sialan yang kalian sebut kekaisaran. Yue Zong berbalik, hanya untuk melihat 8 pria dan wanita muda berjalan mendekat. Pemimpinnya adalah seorang pria muda tampan dengan mata dan rambut biru, sikapnya sombong. Jody menoleh untuk melihat, dan wajahnya tenggelam. Arkadia, itu kamu. Arkadia tertawa kecil, dan tatapannya tertuju pada Dong Yuyao. Dia langsung tertarik, saat dia berkata, benar, ini aku. Hai cantik, aku Arkadia, utusan ilahi dari kuil barat, prajurit ilahi tipe 7 yang agung. Ayo, mari kita berkencan. Dong Yuyao tertawa malu-malu, tingkah lakunya cukup untuk membuat waktu berhenti sejenak. Saat dia meraih tangan kanan Yue Zong dengan ringan, dadanya yang indah menekannya, aku sudah menjadi miliknya. Melihat ini, semua pria menatap Yue Zong dengan cemburu dan iri. Di antara pelabuhan ini, dengan lebih dari 3 juta orang, tidak ada seorang pun wanita yang dapat dibandingkan dengan Dong Yuyao. Melihat senyumnya itu, Arkadia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat sebelum dia mengalihkan pandangannya dengan enggan untuk melihat Yue Zong. Setelah beberapa saat menilai dengan saksama, dia berbicara, Tuan ini, sepertinya aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kamu bukan dari surga suci kami, kan?